Selanjutnya, Wang Huan. Wang Huan, bangkit sebagai Beast Girl level F, 3 jiwa. Dinyatakan tidak cocok untuk jadi Beast Girl tempur. Disarankan untuk bekerja di peternakan ayam saja ke depannya. Giliran berikutnya, Lin Qingqing. Ini, apa ini? Apa? Level S. Sudah bertahun-tahun sekolah kita nggak punya Beast Girl level S. Katanya, saat masih tumbuh, Black Panther Underworld ini kecepatannya bisa mencapai 30 meter per detik. Cakarnya bisa dengan mudah merobek baja sekalipun. Gak cuma itu, data juga bilang dia punya skill bakat. Dark Knight Bewilderment, bisa bikin lawan linglung dalam sekejap. Wah. Xiao Tian, kita putus. Sekarang aku sudah bangun sebagai Beast Girl level S, masa depanku sudah pasti di puncak. Sedangkan kamu, sudah nggak pantas lagi berdiri di sampingku. Katak di bawah tempurung mau makan angsa. Udah jadi, anjing langit, selama 3 tahun. Sekarang dicampakan, memang pantas. Iya, Lin Qingqing sekarang adalah putri pilihan langit. Anjing langit, level S. Cuma seekor anjing aja kok. Namaku Xiao Tian, terlempar ke dunia yang penuh monster buas. Di sini, para wanita bisa bangkit menjadi Beast Girl. Para pria bangkit sebagai Beast Tamer, bertempur bersama untuk bertahan hidup. Tapi, aku baru ingat, pemilik tubuh asli ini memang anjing langitnya si wanita ini. Ngejar selama 3 tahun, tapi bahkan tangannya aja belum pernah pegang. Terserah deh, kebetulan, aku juga udah gak suka sama kamu. Gak suka sama aku. Kamu cuma orang miskin yang orang tuanya udah mati. Bahkan bakat aja belum bangun. Punya hak apa bilang gak suka sama aku? Mulut tuh dijaga. Punya hak atau enggak? Nanti saat bakatku bangun, kamu akan paham sendiri. Baik, aku mau lihat. Kamu, orang rendahan, bisa bangun kekuatan apa yang luar biasa. Jangan-jangan bahkan gak sampai level F, itu baru bikin malu banget. Anak tikus kayak Xiao Tian ini, jangan-jangan cuma bangun angin aja. Bener-bener cowok kampungan. Nanti saat hasil kebangkitannya keluar, aku bakal ledekin dia habis-habisan. Baik, semuanya tenang. Sekarang giliran barisan pria, kebangkitan pertama. Xiao Tian, naik ke panggung. Tuan rumah Jiuyo Dao bangun, sistem Super Beast Tamer secara resmi terikat. Datang juga, memang standar para pengembara dunia. Karena sistem ini pertama kali terikat, hadiahkan 3 super reward untuk tuan rumah. Selanjutnya, selesaikan misi acak untuk dapatkan reward spesial. Keren banget, bro. Gak mungkin, dia cuma rakyat jelata, kok bisa bangun kekuatan kayak gini? Kekuatan dewa. Ini malah kebangkitan Beast Tamer level 3S. Akademi Nucheng akhirnya punya satu jenius super. Seorang rakyat jelata malah jadi Beast Tamer level 3S. Bisa jadi budak yang cocok buat putriku. Ini, gelombang energi ini, cahayanya memancar ke 4 penjuru. Apa ini salah satu dari 4 energi transenden legendaris, kekuatan dewa? Kekuatan dewa, kekuatanku nggak semurah itu. Barusan aku cuma lagi mengujimu. Sekarang kamu lulus ujianku. Aku izinkan kamu lanjut jadi anjing langitku. Kamu anjing apa? Suruh aku menjilatmu. Sebagai pria, masa nggak bisa lapang dada sedikit? Sekarang aku kasih kamu kesempatan resmi buat ngejar aku. Lin Qingqing, otakmu nggak bermasalah, kan? Xiao Tian, jangan nggak bersyukur. Kamu ikatan sama aku dulu, jadi Beast Tamerku. Nanti aku izinkan kamu pegang tanganku. Sedekah siapa? Aku butuh amal darimu. Xiao Tian, jangan gak terima yang baik, malah minta yang buruk. Keluarga Linku itu keberadaan yang gak bisa kamu lawan. Wah, aku takut banget nih. Lin Qingqing ini, sayang banget aku tadinya sempat mengaguminya. Gak nyangka dia seteh hijau ini. Kayaknya yang bangun itu bukan Black Panther Underworld, tapi bunga teratai putih. Xiao Tian, ku beritahu. Di seluruh akademi, selain aku,
Kamu gak punya pilihan lain. Memang aku harus milih kamu. Tentu, karena bakatku yang terbaik di antara semua cewek di sini. Hah? Yang terbaik? Di mataku, kamu cuma sampah. Pemindai kebangkitan, tolong pindai Kim Keksin. Buat rencana untuk ikatan dengannya, bisa dapatkan super reward. Di sini ternyata ada Beast Girl tersembunyi level 3S. Siapa ya? Ternyata si bunga sekolah, Kim Keksin. Aku ingat dia bangun jadi kucing bintang, kayaknya. Kim Keksin, berikan tanganmu, aku kasih kamu sebuah takdir. Ini Divine Beast macan putih legendaris. Astaga, benar-benar seperti memberi sayap pada macan. Ini sudah bukan Beast Girl level SSS lagi. Ini Beast Girl level Super SSS. Ya ampun, mereka berubah. Kucing peliharaan biasa kok bisa tiba-tiba jadi Beast Girl level SSS. Divine Beast macan putih. Aku ternyata bangun jadi Beast Girl level SSS, macan putih. Xiao Tian, terima kasih sudah membantuku membangkitkannya. Ini bakat yang memang sudah kamu miliki. Enggak, aku cuma mengeluarkan sedikit kekuatan aja. Terima kasih sudah mengeluarkannya untukku. Kok kedengarannya aneh ya? Keksin, kita bubarkan mode penyatuan dulu. Dia tadi bukan sombong kosong, ternyata emang punya sesuatu. Dia malah bantu bunga sekolah bangun bakat tersembunyi, itu loh Divine Beast macan putih. Sekarang Lin Qingqing dan ayahnya malu banget. Lin Qingqing, sekarang kamu ngerti kenapa kamu cuma sampah. Siapa yang berani bilang anakku sampah? Orang itu kayaknya Kapten Linan, pemimpin pasukan pengawal Dewa Perang Kota Lu. Astaga, dia ternyata ayahnya Lin Qingqing. Pantas aja Lin Qingqing punya bakat luar biasa. Xiao Tian bakal kena masalah nih, pasti bakal dipukul. Ayah, dia tuh yang bilang aku sampah. Aku ternyata bisa jadi jenius level 3S. Harus manfaatkan kesempatan ini, bikin dia jadi boneka keluarga Lin. Minta maaf sama anakku, terus tanda tangani kontrak budak sama dia. Aku kok baru kepikiran ya? Aku bisa bikin Xiao Tian jadi budakku, terus-terusan kasih aku energi. Selain itu, aku juga bisa bikin kontrak setara sama orang yang aku suka. Kontrak budak. Kamu keterlaluan banget sih. Katanya Xiao Tian juga jenius super. Keluarga Lin yang tinggi hati kayak gini, gak pernah anggap kita orang biasa. Ini ancamannya, Kapten Dewa Perang. Boleh aja kamu anggap gitu, soalnya kamu cuma orang rendahan. Jadi budak keluarga Lin itu udah untung buat kamu. Kalau aku bilang gak. Kalau gak nurut, aku bunuh kamu di tempat. Sekarang aku kasih kamu satu kesempatan. Sujud minta maaf sama aku, terus jadi budakku. Keluarga Lin memang semena-mena. Kontrak setara aja dianggap kayak hadiah. Orang kayak gitu jijik banget. Xiao Tian bangunin kekuatan Dewa Lo. Kekuatannya mengalir ke tubuhku. Siapa tahu aku bisa berubah dari sapi perah jadi Raja Iblis. Udah aku bilang, aku nggak suka kamu. Mau jadi budakku pun, aku tetap nggak suka. Bajingan kecil, hari ini kamu harus tanda tangan kontrak budak sama anakku. Tua bangka, jangan mimpi. Kalau gitu, jadi ratu di bawah pedangku. Kalau kamu sentuh Xiao Tian sedikit, aku nggak bakal diam. Gui Weming, kamu berani tantang wewenangku. Setiap yang bangun punya hak bebas buat bikin kontrak. Gak ada yang boleh ikut campur. Wali kota datang pun gak boleh. Kalau aku maksa. Berani coba kamu tebas tulang tua ini. Gui Weming, jangan kira aku gak berani. Coba aja kamu berani. Kalau bunuh si bajingan ini terang-terangan, pasti wali kota marah. Bisa-bisa seluruh keluarga Lin kena imbas. Sudahlah, tunggu dulu.
Nanti ada kesempatan, aku habisi si bajingan ini. Ayah, bunuh dia, buat pelampiasanku. Hari ini aku kasih kamu muka. Nak, kita pergi. Ayah, gitu aja udah selesai. Masa kamu mau aku bunuh orang di depan umum? Aku terlalu gegabah ya. Tenang, dia nggak bakal hidup sampai besok. Sama anak perempuan keluarga Qin juga, nanti sore kamu tahu. Keksin, kamu mau terima aku jadi pelindungmu? Cewek cantik, cepetan bilang iya. Nanti misi dari sistem nggak selesai. Aku nggak dapat hadiahnya. Qin Keksin, aku tahu keluarga Qin kamu punya status tinggi. Kalau soal status, Xiao Tian nggak selevel sama kamu. Aku nggak keberatan sama Xiao Tian. Aku mau jadi istrinya. Keksin, kita mulai ya. Setelah kontrak, kita berdua nanti bakal jadi suami istri. Ya, tenang, aku nggak bakal nyesal. Nanti aku serahkan padamu, Xiao Tian. Darah sebagai tinta, hati sebagai ikrar. Xiao Tian, Keksin, jalan ke depan. Kalian akan berbagi hidup dan mati. Rasanya kayak ada sudut hangat di hati. Bisa merasakan gelombang perasaannya. Aura dia, hangat banget, nyaman banget. Selamat, host berhasil bikin kontrak pertama. Sistem bakal kasih 3 hadiah super. Sistem, maksudnya aku bisa punya banyak istri. Untuk sekarang, host bisa punya 2 istri. Nanti kalau selesai misi, bisa nambah lagi. Ini sempurna, nggak perlu terpaku sama 1 orang. Bagus banget, akademi kita akhirnya punya pasangan takdir sejati. Kalian istirahat dulu di asrama. Kompetisi penilaian nanti sore, aku nggak sabar nunggu. Aku balik asrama dulu buat telepon keluarga. Hal penting kayak gini harus kasih tahu ayah. Sampai nanti sore, Keksin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. 2 jenius top Akademi Nujiang. Xiao Tian, Qin Keksin. Keduanya bangunin bakat level SSS. Dan udah bikin kontrak. Sekarang harus nilai kekuatan 2 jenius ini. Penjaga, keluarin naga api bertanduk dari penjara monster. Itu apa? Kapten Lin, bukannya bilangnya bahwa naga api bertanduk level serigala. Santai aja, Capsek Gu. Mereka berdua kan jenius. Monster level harimau kecil gini, mereka pasti bisa atasi. Tapi mereka baru saja bangun pagi ini, belum ada waktu untuk saling menyesuaikan diri. Selama aku di sini, kamu tenang saja. Justru karena kamu di sini, aku jadi nggak tenang. Xiao Tian, aku nggak punya pengalaman bertarung. Kamu kendalikan tubuhku untuk melawan naga api ini. Keksin, mulai sekarang aku yang akan mengendalikan tubuhmu. Kalau kamu nggak kuat, bilang langsung padaku. Wah, kita kehabisan tenaga. Aku lihat, jangan khawatir. Macan emas putih. Xiao Tian dan Qin Keksin ternyata bisa mengalahkan monster kelas harimau dengan begitu mudah. Pertama kali bekerja sama, mereka sudah bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Mereka nggak boleh dibiarkan hidup.
Terutama si brengsek kecil itu. Hei, kalian berdua siap belum? Segera gabungkan kekuatan dan serang, jangan kasih mereka kesempatan bernapas. Barusan kamu telepon siapa? Mau ngapain? Jangan tegang-tegang, kepala sekolahku. Aku cuma nambahin satu ujian lagi. Biar potensi dua jenius ini keluar. Linan, aku peringatkan kamu. Kalau ada apa-apa dengan dua anak ini, aku pasti laporkan ke wali kota. Yes, kita menang, Xiao Tian. Kita berhasil mengalahkan naga api tunggal. Kesin, tadi kamu keluarkan jurus besar, tubuhmu masih baik-baik saja. Kekuatan Dewa MU memenuhi tubuhku. Selevel ini masih bisa kutahan. Bagus, kalau gitu kita. Wah, ada monster di atas. Badan emas tak terkalahkan. Linan, ini bagaimana? Kenapa bisa ada Titan raksasa? Gak ada kenapa-kenapa, karena ini aku yang atur sendiri. Tunggu, aku ingat binatang peliharaan menantumu. Adalah Titan raksasa. Linan, dasar brengsek. Yuming, aku cuma menyuruh keluarga sendiri datang untuk melatih dua anak muda ini. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Tapi, anakku sudah lama gak bertarung. Mungkin serangannya jadi gak terkendali. Linan, dasar orang picik. Pakai cara licik begini untuk membunuh Xiao Tian, jeniusku. Aku gak bakal beres-beres sama kamu. Terus apa? Mau ngapain kamu? Jenius kayak gini kalau nggak bisa dipakai keluarga Lin. Ya udah, musnahkan aja, biar ancamannya berkurang. Tapi bakat mereka berdua adalah harta negara kita. Sebagai kapten Dewa Perang, kok kamu bisa begitu? Harta negara, bukan harta keluarga Lin. Buatku, nggak ada yang disayangkan. Kesin, kamu gimana? Nggak apa-apa. Xiao Tian, aku nggak apa-apa. Maaf, aku nggak bisa lindungin kamu. Kalau nggak ada perlindungan cahayamu, aku mungkin udah mati. Kera raksasa itu bukan monster. Aku pernah lihat sebelumnya, itu binatang peliharaan kakak ipar Lin Qingqing. Linan, niat jahatmu nggak pernah hilang. Hari ini anakmu akan kubunuh di sini. Jurus dewa, 9.000 guntur bergerak. Dua anak kecil ini, keras banget ya. Coba lihat, macan putih itu nggak apa-apa. Malah auranya semakin kuat. Atau ini cuma hayalanku, macan putih itu kayaknya jadi lebih besar. Memang pantas disebut petarung berbakat ganda SSS. Hadapi serangan penuh Titan raksasa, sama sekali nggak tergoyahkan. Inikah kekuatan dewa yang sesungguhnya? Dasar Xiao Tian sialan, hari ini kamu harus mati. Atau jadi budakku. Mereka nggak apa-apa, apa kekuatan gabungan pertama mereka udah mencapai level harimau puncak? Nggak mungkin banget. Mereka ternyata selamat, gimana sekarang? Gimana lagi, kata ayah, dua orang ini harus dibunuh. Tapi mereka di atas, kita nggak bisa terbang. Justru lebih bagus mereka di atas, kita tembak pakai meriam energi Titan. Sekarang dua orang itu cuma sasaran empuk kita. Ini akan jadi keputusan yang paling kamu sesali seumur hidup. Kamu mau nyawaku, anakmu akan kubunuh sampai nggak ada sisa. Apa mataku salah lihat, Xiao Tian itu, tanpa melepas wujud binatang peliharaannya. Bisa keluar dari tubuh binatang peliharaannya. Apa ini keistimewaan yang diberikan SSS kepada penerima? Memang kuat banget. Gimana bisa? Kenapa dia bisa menggerakkan petir 9 surga? Aku hampir gak bisa pertahankan wujud ini. Sayang, kamu harus tahan, nanti kita berdua kesambar petir. Gak kuat lagi sayang, aku mau bubar. Sayang,
Berhenti, cepat berhenti. Aku kira kiamat datang. Nyaris mati aku, tadi beneran kira ajal datang. Kuat banget, kombinasi petarung ganda SSS, bener-bener luar biasa. Dar, bangun, cepat bangun. Jangan nakut-nakutin ayah. Dokter, cepat, tolong selamatkan anakku. Maaf, Kapten Dewa Perang. Anak dan menantu Anda sudah nggak bisa diselamatkan. Apa? Anakku mati. Nggak mungkin, anakku nggak mungkin mati. Binatang peliharaan gabungan dia sama menantuku kan kekuatan level harimau puncak. Kapten Dewa Perang, mohon kuatkan hati. Kuatkan hati? Gimana caranya aku kuatkan hati? Yang mati itu anakku sendiri. Ya ampun, ujian kali ini sampai ada korban jiwa. Yang tewas malah anak dan menantu dari kapten pasukan perang. Wajar aja dia mati. Kalian gak tahu betapa sombongnya Linan dan anak perempuannya pagi tadi, saat kita baru saja bangun. Linan memaksa Xiao Tian untuk menandatangani kontrak budak dengan putrinya. Karena Xiao Tian melawan, Linan jadi menyimpan dendam. Mungkin dia mengirim anaknya untuk membunuh Xiao Tian. Dan hasilnya, dia sendiri yang mati. Memang pantas. Beneran pantas banget sih. Linan ini gak pantas jadi kapten pasukan perang. Kakakku tewas. Kakakku ternyata tewas. Xiao Tian, aku pasti akan membunuhmu. Mulai hari ini, aku, Lin Yanran, akan membalas dendam padamu. Tapi, kamu gak kelelahan kan? Xiao Tian, berkat perlindunganmu, aku sama sekali gak apa-apa. Syukur deh kalau kamu baik-baik aja. Kapten, bagaimana hasil ujian kami? Aku dan Qin Kexin, masuk hitungan gak? Kapten, Anda kan wasit utama hari ini. Kok diam aja? Kamu berani membunuh anakku. Kekuatan pribadinya ternyata sudah sampai level segini. Hari ini, kalian berdua harus mati, untuk mengenang arwah anakku. Linan, berani-beraninya kau mencoba membunuh putriku di siang bolong. Kira keluarga Qin gak ada orangnya, ya? Linan, jangan kira aku gak tahu semua perbuatan kejimu. Berani-berani sentuh anakku, Qin Long. Kira aku gak berani menghajarmu. Putrimu membunuh anakku, juga menantuku, bahkan Lile. Bagaimana anakmu mati, kau sendiri yang paling tahu. Bagaimana anakmu meninggal, kau lebih tahu daripada siapapun. Baiklah, mengingat hubungan kita, aku akan lepaskan putrimu. Tapi anak ini, dia harus mati hari ini. Aku sudah membuat kontrak pernikahan dengan Xiao Tian. Dia sekarang adalah calon suamiku, masa depanku. Kexin, jangan takut. Meski kekuatan pribadi Linan sudah mencapai level naga. Kalau kita bersatu, belum tentu kita kalah. Wah, anak muda, berani sekali. Ksatria sejati. Aku sudah dengar soal kebangkitan putriku. Sebagai menantu, kamu aku, Qin Long, setujui. Ayah, kamu, kok bisa bilang begitu di depan umum? Lah, kamu kan sudah buat kontrak pernikahan sama dia. Masa nggak mau nikah sama dia? Ayah, aku nggak bilang nggak mau nikah sama dia. Ayah, kamu malah mengolok-olok aku. Qin Long, sengaja mau mempermalukanku, ya? Tadi kan kamu juga dengar. Xiao Tian ini adalah pria pilihan putriku. Calon menantuku, Qin Long, di masa depan. Maksudmu apa? Maksudku adalah, kalau kau berani sentuh Xiao Tian sedikit saja, aku sebagai calon mertuanya akan menghajarmu. Kau mau picu perang antara keluarga Lin dan Qin. Sudahlah, Lin Nan. Kau ini orangnya picik. Yang gak bisa didapat, mau dihancurkan. Terang-terangan kirim anak sendiri buat bunuh dua murid yang baru bangun. Udah keterlaluan jahatnya. Sekarang anakmu sendiri yang gak becus, malah tewas. Kau sendiri muka tebal. Mau balas dendam. Kok muka tebal banget sih? Aku bisa buktikan kalau yang dikatakan Tuan Qin ini benar. Awalnya ujian untuk 2 peserta baru di sekolah kami. Cuma 1 makhluk buas tingkat harimau. Tapi sama Linan diganti jadi angin petir. Si tua bangka. Bukannya kamu pingsan sambil muntah darah tadi. Masa pingsan terus gak boleh bangun lagi? Dengarkan aku semua. Linan ini, demi menghabisi sampai ke akar.
Sampai berani kirim anaknya sendiri untuk membunuh peserta baru. Alhasil malah anaknya sendiri yang tewas. Gak nyangka Lin Nan ternyata orangnya kayak gini. Benar-benar menjijikan. Jangan lupa. Anak perempuannya juga gak kalah jahat. Lin Nan. Kau sebagai kapten pasukan perang. Berhati sempit seperti ini. Membunuh bakat-bakat muda. Aku sarankan kau mengaku salah sendiri ke hadapan wali kota. Mengaku salah. Hari ini, siapapun yang datang. Aku tetap akan bunuh si rakyat jelata ini. Matilah kau. Berhenti semua. Xiao Tian. Kita cepat gabungkan kekuatan. Meski nggak bisa mengalahkannya, paling nggak kita bisa kabur jauh-jauh. Berhenti. Mulai hari ini, jabatanmu sebagai kapten pasukan perang dicabut. Kau diasingkan ke kota dosa. Hisin. Kota dosa itu apa? Kota dosa adalah kota yang tidak dilindungi oleh barrier apapun. Apa itu kota dosa? Kota dosa adalah kota yang tidak dilindungi oleh barrier. Tempat itu nyaris jadi taman bermainnya para monster buas. Dikirim ke sana. Sama aja disiksa. Tempat kayak gini. Cocok banget buat si brengsek Lin Nan. Bawa pergi mayat anak dan kebiasaan burukmu. Jangan bikin masalah di sini. Kamu lumayan. Kapan-kapan main ke rumahku buat minum teh. Baik. Tuan Wali Kota. Kamu dapat menantu yang bagus. Qin Long. Tuan Wali Kota. Cuma keberuntungan. Menantumu itu orang yang berbakat. Kedepannya kalau kita butuh dia. Jangan disimpan sendiri. Gak akan? Gak akan. Sama sekali gak. Bagus kalau begitu. Selanjutnya tempat ini serahkan pada kalian. Aku masih ada urusan. Siap, Wali Kota. Luar biasa. Nak. Aku juga mau pergi. Kapan-kapan ajak Xiao Tian main ke rumahku. Ingat ya. Aku ingat. Xiao Tian. Kalau ke rumahku. Bilang mau makan apa ke kesin dulu. Aku masih ada urusan. Dulu ya. Baiklah, Paman. Hati-hati di jalan. Xiao Tian, kesin. Kalian pulang istirahat yang baik. Di jalan hati-hati. Baik, Ketua. Kami pulang dulu. Xiao Tian. Dendam ini pasti kubalas. Meski dunia ini diserbu monster. Tapi kotanya cukup bagus. Cari warung dulu buat makan. Coba rasain makanan dunia ini. Guru Ye. Kenapa kamu? Jadi petugas ketertiban di sini. Ini tim pengawal Dewa Perang. Hari ini giliranku jaga. Aku ketinggalan upacara bangkitannya kalian. Maaf. Bukannya kamu guru. Kok jadi tim pengawal Dewa Perang? Setiap guru di sekolah adalah anggota tim pengawal Dewa Perang. Punya dua identitas. Pantas si anjing tualinan. Posisinya di sekolah kita tinggi banget. Kepala sekolah aja ngeri sama dia. Kayaknya butuh Ultraman nih. Sang Qiang. Minta bantuan markas. Aktifkan respons tingkat alang. Diterima. Yang lain. Evakuasi warga dari semua garis pertahanan. Xiao Tian. Langsung ke bunker nomor 3. Ini perintah. Guru Ye. Kamu sendirian gimana lawan ini? Aku anggota pengawal Dewa Perang. Lindungi tanah ini tanggung jawabku. Jangan khawatir. Cepat pergi. Astaga. Guru Ye ini mau berubah jadi bentuk Beast Girl. Beast Girl dia. Bakal jadi apa ya? Guru Ye. Ternyata. Kurei Giant Wolf. Ini. Gak masuk akal banget. Telurnya kurang. Mending si bintang kecil ini jangan ikut campur. Rahasia harus dijaga. Kabur dulu.
Waduh. Ini kiamat kali ya. Tugas darurat dikeluarkan. Syarat tugas. Bunuh monster laba-laba Kunbo. Hadiah, paket misteri super besar. Hukuman gagal, sistem terlepas. Semua kemampuan dan kontrak Inang dicabut. Kamu gila ya? Si kurcaci itu cuma ludah aja bisa tenggelamkan aku. Kamu suruh aku bunuh dia. Mendeteksi penolakan tugas dari Inang. Memulai hukuman paksa. Hitung mundur. 10. 9. Tunggu dulu. Mari kita rundingkan. Kirimkan biskor milikku, Keksin, ke sini. Kita suami istri, satu hati. Bersatu kita kuat, bagaimana? Aku juga tidak mau. Dasar. Tanpa ikatan kontrak. Pemulihan energinya terlalu lambat. Inikah tekanan dari monster naga ini? Aku tidak bisa menahannya lama lagi. Guru, di mana preceptor Anda? Mengapa dia tidak mengirimkan energi kepada Anda? Aku tidak punya preceptor. Selalu sendirian. Anda sudah 29. Bukan. Maksudku, Anda begitu kuat dan hebat. Bagaimana mungkin? Kontrak adalah sumpah seorang dokter. Lebih baik tidak ada daripada asal-asalan. Guru belum membuat kontrak. Berarti aku bisa memaksanya untuk bersatu denganku. Kekuatan primordialku ditambah Beast Girl level A-nya. Seharusnya bisa mengalahkan monster ini. Guru, sekarang situasinya darurat. Bagaimana kalau kita bersatu? Dan bersama-sama melawan monster ini? Dasar bocah nakal. Aku menganggapmu sebagai murid. Kau menganggapku sebagai apa? Guru, maksudku bersatu bukan seperti yang kamu pikirkan. Oke, ini jenis persatuan lain antara pria dan wanita. Kamu paham? Aku tahu. Persatuan antara Preceptor dan Beast Girl. Kalau tahu, kenapa tampar wajahku? Karena kamu pantas ditampar. Preceptor dan Beast Girl bersatu. Perlu menandatangani kontrak. Begitu kontrak terbentuk, maka selanjutnya akan menjadi pasangan. Bahkan hubungan suami istri. Aku tahu, guru. Kalau tahu, masih mau membuat kontrak denganku. Kita berdua hubungan guru dan murid. Hal yang melawan kodrat seperti ini tidak boleh dilakukan. Apa hubungannya dengan melawan kodrat? Kita hanya bersatu saja. Tidak perlu membuat kontrak. Tapi persatuan pertamaku tanpa kontrak. Sudah digunakan bersama pria lain 5 tahun lalu. Kalau bersatu lagi dengan pria, harus membuat kontrak. Guru, cepat bersatu denganku. Kalau terus begini, akan lebih banyak korban. Kita juga akan terinjak-injak. Tapi kita hubungan guru dan murid. Aku tidak bisa. Aku bisa, guru. Kamu bisa pun tidak boleh. Aku tidak bisa seperti kerbau tua makan rumput muda. Kamu cepat pergi. Aku akan gunakan sisa tenagaku untuk menghalangimu. Guru, maksudku, aku punya cara untuk bersatu langsung tanpa membuat kontrak. Sungguh, kamu tidak bohong, kan? Aturan kontrak tidak bisa dilanggar siapapun. Guru lupa memberitahumu. Aku membangkitkan kekuatan dewa level SS. Aturan kontrak tidak berlaku untukku. Apa katamu? Kekuatan dewa level SSS. Itu tidak mungkin. Bakat legendaris seperti itu. Kalau begitu biarkan guru membuktikan sendiri. Apakah kekuatan ini nyata atau palsu? Jangan takut. Aku di sini. Lepaskan. Hubungan guru dan murid memang seharusnya tidak boleh seperti ini. Tenang saja, Bu Guru. Kita berdua tidak akan membentuk kontrak. Wah, ternyata warnanya berbeda dengan bola kristal Keksin. Mungkinkah setiap Shuniang memiliki bola kristal yang berbeda-beda? Aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Xiao Tian, aku adalah gurumu. Bagaimana bisa kamu masuk tanpa izin? Bu Guru, bisakah kita tidak membahas itu sekarang? Laba-laba raksasa itu akan menyerang. Cepat fokuskan perhatianmu. Aku akan membantumu. Xiao Tian, jangan sentuh bola kristal di sebelah kananku. Bu Guru akan. Aku tidak akan kuat. Kamu cukup mentransfer energimu saja padaku. Selanjutnya aku akan bertarung sendiri. Sensitif sekali ya. Tapi suara Bu Guru memang enak didengar. Bu Guru, kalau begitu aku mulai mentransfer energi. Kamu belum mentransfer energi. Kenapa aku merasa sangat kuat? Itu hanya sedikit energi yang meluap dari tubuhku. Saat kita berdua menyatu. Apa? Hanya sedikit energi yang meluap sudah membuatku sangat kuat. Kalau ditransfer dengan kekuatan penuh. Bukan main. Bu Guru, aku mulai. Kuat sekali. Kekuatan yang sangat dominan. Hanya dalam sekejap. Tubuhku sudah terisi penuh. Jadi kamu benar-benar SSS Shoniang. Guru Ye ini memang garang. Sungguh kejam.
Harus sampai membakar laba-laba raksasa ini sampai matang. Inikah kekuatan SSS Shouniang? Sungguh luar biasa kuat. Dulu napas api merahku hanya bisa bertahan 3 detik. Sekarang bisa terus menyembur. Tubuhku sama sekali tidak merasa kelelahan. Bu Guru, bagaimana kekuatan dewaku? Tidak mengecewakan, kan? Xiao Tian, andaikan kamu lahir 10 tahun lebih awal. Bu Guru, kita adalah guru dan murid. Jangan lupakan itu. Aku tentu tahu. Jangan sampai kamu punya pikiran lain terhadapku. Xiao Tian, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tewas dibunuh monster itu. Kalau Bu Guru membutuhkan, lain kali bisa cari aku lagi. Kamu masih bisa bersatu denganku. Bagaimana caramu melakukannya? Inilah keistimewaan SSS Shouniang. Kamu adalah SSS Shouniang pertama yang pernah kulihat. Oh ya, kekuatan apa yang kamu bangkitkan? Kau sangat cocok dengan kekuatan apiku. Aku membangkitkan kekuatan dewa. Kalau kamu suka kekuatanku, kapanpun kamu ingin bersatu, datanglah padaku. Monster sudah ditaklukkan. Selanjutnya aku harus menjaga ketertiban. Kamu pulanglah lebih awal. Bahkan ini pun tidak bisa membunuhmu. Berdasarkan lokasi yang kamu berikan, aku membuka celah di perbatasan, dan memasukkan monster naga punggung. Apakah Xiao Tian sudah mati? Gagal lagi. Dia jelas sudah membuat kontrak, tapi masih bisa bersatu dengan wanita lain. Apa? Bagaimana caranya? Tidak tahu. Mungkin inilah keunikan SSS Shouniang. Ayah, apa masih ada cara lain untuk membunuh Xiao Tian? Aku tidak terima dengan kekalahan ini. Kamu pikir aku bisa menerima? Aku juga ingin dia segera mati. Hari ini aku akan pergi ke kota dosa. Sepertinya kita harus menunggu pamanmu kembali untuk membalas dendam. Selamat, host telah menyelesaikan misi dengan sempurna. Sistem akan memberikan 3 hadiah. Hadiah pertama. Cermin penguatan tubuh. Benda ini bisa meningkatkan kekuatan fisik secara drastis. Bahkan bisa membangkitkan kekuatan chaos yang tersembunyi di dalam tubuh. Hadiah kedua. Jurus 18 telapak naga versi 5G. Hadiah ketiga. Kesempatan untuk berhubungan dengan non-kontrak Beast Girl bertambah 3 kali. Wah, semakin besar tantangan, semakin menggiurkan hadiahnya. Artinya sekarang aku punya 6 kesempatan ekstra untuk merasakan pengalaman berbeda. Ditambah lagi dengan jurus 18 telapak naga. Ini benar-benar sempurna. Semua hadiah sudah dikirim. Mau langsung diterima? Terima. Langsung terima sekarang. Inikah cermin penguatan tubuh itu? Sekarang aku merasa tubuhku sangat kuat. Dan kekuatan primordial dalam tubuhku bisa kugunakan sedikit. Tanpa perlu melalui Beast Girl. Ditambah lagi dengan jurus 18 telapak naga. Tekniknya sangat rumit dan canggih. Sekarang aku benar-benar kuat sekali. Kak Yun, Kak Mingming. Aku pulang. Sungguh tak disangka. Tuan Yuan ternyata sangat beruntung. Tinggal bersama 2 kakak cantik yang tidak ada hubungan darah. Dan tidak perlu bayar sewa. Xiao Tian. Kenapa pulangnya sampai semalam ini? Masih perlu ditanya. Pasti keluar jadi anjing peliharaan lagi. 2 kakak dewasa di rumah tidak dikejar. Malah mengikuti anak kecil di luar. Lain kali jangan bantu dia bayar sewa lagi. Biar dia tidak menghamburkan uang untuk perempuan lain. Wah, apa yang terjadi? Jangan-jangan 2 kakak dewasa ini suka sama Tuan Yuan. Wah, dia benar-benar disukai perempuan. Itu. Hari ini adalah hari bangkitnya kekuatan di sekolah kami. Agak lama. Jadi pulangnya telat. Apa? Xiao Tian, kamu sudah bangkit. Cepat beritahu. Kekuatan level apa yang kamu dapatkan? Ya ampun. Kira-kira dia bisa bangkitkan kekuatan apa yang luar biasa? Paling-paling. Kamu tidak mengharapkan Xiao Tian sukses ya? Harap dia sukses buat apa? Walaupun dia jadi SSS level Desire Retriever. Tetap saja dia anjing peliharaan. Nah, terbukti. 2 kakak ini benar-benar tertarik padaku. Ini jadi masalah. Tuan Yuan mungkin bisa menahan diri. Tapi aku belum tentu bisa. Itu. Aku memang jadi SSS level Desire Retriever. Dan bangkitkan kekuatan dewa. Lihat kan. Sudah kubilang dia. Tunggu. Apa yang baru kamu katakan? Aku bilang. Aku bangkitkan kekuatan dewa. Dan jadi SSS level Desire Retriever. Apa? Kamu serius? Kalian berdua lanjutkan terkejutnya. Aku mau makan dulu. Seharian belum makan. Lapar sekali. Xiao Tian. Kamu benar-benar sudah bangkit. Bukan bohong kan? Tidak bohong. Kalau tidak percaya, bisa cek di website sekolah kami. Informasiku seharusnya sudah diperbarui. Ya ampun. Pacar kecilku sudah besar. Makan pelan-pelan. Minum air dulu. Terima kasih. Wah. Itu. Xiao Tian. Kamu tidak membuat kontrak dengan Lin Yanran kan? Tidak. Aku sudah tidak suka perempuan itu.
Sudah putus hubungan sejak lama. Kamu ini, seharusnya sudah putus hubungan dengannya sejak dulu. Di rumah ada 2 bunga peoni yang tak kau rawat. Malah suka sama bunga di luar yang belum mekar. Kalau aku jadi tuan kebun, kalian berdua bisa kabur. Tapi sekarang juga belum mau makan. Cuma hidangan ini datangnya terlalu mendadak. Aku takut nggak kuat nih. Xiao Tian, kalau kamu udah pernah mikir mau ikatan kontrak dengan siapa? Fang Yanyun. Maksudmu apa ngomong gitu? Bukannya kamu bilang benci sama Xiao Tian? Nah itu bagus. Kapan aku bilang benci sama Xiao Tian? Cuma dulu dia ngejar si Lin Yanran itu terlalu merendahkan diri. Terus sekarang kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku mau apa? Yaitu, kalian berdua berhenti bertengkar. Aku udah ikatan kontrak dengan putri sulung keluarga Qin, Qin Kexin. Tapi dia juga seorang bangun SSS level. Kamu melakukan hal yang benar. Soalnya orang tuamu udah lama pergi. Gak ada yang bisa diandalkan. Sekarang bisa bergantung pada keluarga kaya itu bagus. Semoga bahagia. Xiao Tian. Mulai sekarang aku dan kakak Yun gak perlu khawatirin kamu lagi. Kakak Yun. Kakak Mingming. Kalian berdua jangan sedih. Kondisiku agak spesial. Saat ini masih bisa ikatan kontrak dengan satu perempuan lagi. Apa? Di dunia ini, setiap orang cuma bisa ikatan kontrak dengan satu orang. Tapi aku beda. Memang sistemnya keren. Kakak Yun dan kakak Mingming. Usia mereka juga nggak terlalu tua. Kayaknya belum sampai 20 tahunan. Buka pintu. Kakak Mingming. Cepat buka pintunya. Aku. Hari ini aku bangun. Wang Lei. Kamu malam-malam ke rumahku buat apa? Kakak Mingming. Hari ini aku bangun jadi Beast Tamer level A. Kekuatan yang kubangun adalah kekuatan api. Cocok banget sama Flame Spirit MU. Wang Lei. Kayaknya ada salah paham antara kita. Aku nggak suka sama kamu. Kakak Mingming. Demi kamu. Aku sampai nolak banyak cewek di kelas kita. Wang Lei. Perbedaan usia kita agak jauh. Kita nggak cocok. Aku kayaknya sebaya sama Wang Lei ini. Sama dia nggak cocok. Sama aku cocok dong. Kamu cuma lebih tua 5 tahun dari aku. Rata-rata umur orang Shouniang bisa sampai 120 tahun. Perbedaan kecil gini emang apa sih? Anak baik. Kamu benar. Usia nggak ada artinya di depan cinta sejati. Kamu harus percaya satu kalimat. Yang punya tekad pasti berhasil. Ming. Wang Lei itu tinggi besar. Muda ganteng. Lagi Beast Tamer level A. Kenapa kamu nolak? Jangan sia-siakan masa mudamu. Cepat terima dia. Kakak Fang. Makasih udah bantu jodohin. Kalau aku cocok sama Ming. Pasti traktir kamu makan enak. Fang Yanyun. Jangan pikir aku nggak tahu niat kecilmu. Jangan ikut campur di sini. Wang Lei. Jujur aja sama kamu. Aku udah punya orang yang disuka. Dia lebih muda dari kamu. Lebih ganteng. Lebih hebat. Kakak Ming. Kamu bohong kan? Siapa dia? Bawa dia ke sini. Dia orang yang aku suka. Dan bakatnya bahkan melebihi dirimu. Ini maksudnya apa sih? Memperalat aku sebagai tameng. Bajingan. Dia malah mendahuluiku. Benar-benar keterlaluan. Mau menjebakku. Jangan mimpi. Slot kontrak kedua Xiao Tian adalah milikku. Kak Ming. Apa hak dia jadi pacarmu? Dia bahkan gak sampai separuh diriku. Wang Lei. Kak Ming cuma bohongin kamu. Orang itu bukan pacarnya. Hampir saja jantungku copot. Kan ku bilang juga, gak ada yang lebih hebat dariku. Apalagi cowok yang lebih cocok untuk Kak Ming. Fang Yanyun. Kamu. Bukannya kamu cuma pengen dapetin slot kedua Xiao Tian. Ya udah, siapa yang duluan dapetin? Liu Ming. Dasar pengecut. Main serang diam-diam. Dasar bajingan. Berani-beraninya ngecup Kak Mingku. Mas, mata buta lo. Dia yang ngecup aku ai. Aku juga korban. Bajingan. Berani lawan aku 1 lawan 1. Akan kuhajar kamu sampai ompong. Ngapain aku lawan kamu 1 lawan 1? Hanya yang kuat yang pantas dapatkan Kak Ming. Aku Beast Master level dewa. Yang membangunkan kekuatan api. Dari penampilanmu. Sepertinya juga masih pelajar kayak aku ya. Coba tunjukin level awaken MU. Aku ini cuma orang biasa. Cuma membangunkan Hongmeng. Bukan. Kekuatan dewa. Kalau soal level, ya cuma Beast Master SSS juga. Siapa juga yang gak bisa ngibul. Aku juga bisa bilang aku ini Raja Langit. Lihat kan. Ini namanya kekuatan api. Katanya kamu bangunin kekuatan dewa. Coba.
Tunjukin kekuatanmu. Biar ku lihat. Aku sebenarnya nggak mau pamer. Tapi kenapa kalian maksa sih? Jangan banyak bacot di sini. Cepetan. Baiklah. Aku terpaksa tunjukin deh. Biar kamu berhenti ngoceh kayak laler. Ini, nggak mungkin, kekuatan apiku. Tertekan. Gimana? Percaya sekarang. Nggak mungkin. Tahun ini cuma ada satu Beastmaster SSS di Nucheng. Yang bangunin kekuatan dewa adalah Xiao Tian. Xiao Tian dari SMA 1 Nucheng. Iya. Aku ini Xiao Tian. Nggak mungkin kamu. Kamu nggak pantas. Dia memang Xiao Tian. Selama ini bersekolah di SMA 1 Nucheng. Masa kamu nggak kenal? Kok bisa begini? Wang Lei, kamu memang berbakat. Tapi kita memang nggak cocok. Semoga kamu nemuin orang yang lebih baik. Tunggu. Kamu udah ikatan kontrak sama orang. Kak Mingming. Dia nggak bisa kontrak sama kamu. Maaf ya. Kemampuanku ini spesial. Bisa kontrak sama 2 orang. Ngasal aja cari alasan yang masuk akal. Seluruh dunia tahu kontrak cuma 1 lawan 1. Anggap aku bodoh. Lihat kan. Ini benefit spesial level 3S. Bukan sembarang orang bisa dapetin. Sebenarnya ini semua berkat sistem ayah. Kamu ini benar-benar luar biasa. Kamu memang makhluk yang tak biasa. Bahkan aturan dunia pun bisa kamu langgar. Kak Mingming. Aku tahu batas kemampuanku. Mulai sekarang aku tak akan mengganggumu lagi. Sudah cukup. Kak Mingming. Masalahnya sudah selesai. Aku mau mandi dulu terus tidur. Kak Mingming. Kamu mau apa? Xiao Tian. Kamu sudah tidur. Wanita yang menyebalkan. Benar-benar tahu caranya memilih waktu. Mengacaukan rencanaku. Kak Mingming. Cepat sembunyi. Belum tidur. Kak Mingming. Bolehkah aku masuk sebentar? Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kak Mingming. Sudah larut begini. Apa yang ingin dibicarakan? Yang tidak bisa ditunda sampai besok. Kok ada bau wangi wanita ya? Apa Fang Yanyun pernah ke sini? Enggak kok. Mungkin ini wangi sabun mandi. Yang baru kubeli. Oh, begitu rupanya. Itu. Xiao Tian. Tutup pintunya. Datanglah ke sini. Aku ingin mengatakan sesuatu. Yang sangat penting padamu. Liu Mingming yang menyebalkan. Mulutnya bilang tidak suka Xiao Tian. Tapi tubuhnya lebih jujur dari siapapun. Itu. Kak Mingming. Apa pentingnya sampai harus dibicarakan di tempat tidurku? Jangan-jangan dia sama seperti Kak Yun. Mau membuat kontrak khusus lebih awal denganku. Meskipun aku sangat ingin. Tapi Kak Yun ada di kamar mandi. Mingming. Kamu benar-benar wanita yang licik. Fang Yanyun, kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Bagus juga, Fang Yanyun. Kamu memang licik sekali. Aku. Mana ada aku licik? Kamu sendiri yang licik. Kalau aku tidak segera keluar, apa kamu mau memberikan tubuhmu pada Xiao Tian? Kamu. Pikiranmu benar-benar kotor. Sudahlah. Kedua kakak, jangan bertengkar lagi. Jujur saja. Aku tidak ingin mengecewakan kalian berdua. Tapi, kamu hanya punya 1 kuota. Siapa bilang aku cuma punya 1 kuota? Itu hanya sementara. Kemampuanku sangat istimewa. Setiap kali kekuatanku meningkat, akan muncul 1 kuota kontrak tambahan. Benar atau tidak? 2 kakak yang baik. Kapan pernah aku bohong pada kalian? Beri aku sedikit waktu lagi. Nanti kita bertiga bisa membuat kontrak bersamaan. Lalu ngobrol sampai larut malam. Baiklah, aku percaya padamu. Jangan buat kami menunggu terlalu lama. Kalau kamu berani mengecewakanku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian berdua sudah banyak membantuku. Aku bisa mengecewakan siapapun. Tapi tidak akan pernah mengecewakan kalian. Sudahlah. Sudah larut malam. Kalian pulang dan istirahat saja. 2 wanita saja sudah merepotkan begini. Kalau Kexin ikut bergabung, gak kebayang akan jadi seperti apa. Wali kota, kenapa kamu ada di sini? Xiao Tian, hari ini ada waktu. Ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Butuh bantuanku. Sang wali kota, saya cuma seorang pelajar biasa. Apa yang bisa saya bantu? Naik dulu ke mobil. Nanti saya jelaskan perlahan-lahan. Begini ceritanya. Saya punya seorang putri kecil. Tahun lalu dia baru saja terbangunkan sebagai kemampuan Beast Girl tingkat D. Bentuknya adalah merak. Tapi saya bisa merasakan. Di dalam dirinya tersimpan potensi yang sangat besar. Yang belum tergali sama sekali. Pak Wali Kota. Saya tidak punya kemampuan untuk menggali potensi orang lain. Kemarin saat kamu terbangunkan. Saya sudah melihatnya lewat CCTV. Gadis dari keluarga Qin itu.
Awalnya cuma Beast Girl tingkat F. Tapi berkat bantuanmu, bisa meningkat menjadi Beast Girl tingkat 3S. Itu kan tugas yang diberikan sistem kepada saya. Saya juga cuma coba-coba saja. Siapa sangka benar-benar berhasil. Saya menemukan kekuatan dewamu yang terbangun itu sangat istimewa. Bisa memicu potensi Beast Girl. Jadi saya mohon tolong bantu putri saya mendeteksi misi spesial. Kalau Pak Wali Kota sudah percaya pada saya akan mencobanya. Bagus. Saya memang tidak salah menilai dirimu. Mengumpulkan kekuatan sebanyak ini. Saya tidak percaya. Potensi dalam diri saya masih tidak bisa terbangunkan. Pak Wali Kota. Mereka ini. Beast Girl putri saya bertipe air. Jadi saya mengumpulkan 10 orang. Prajurit yang telah terbangunkan kekuatan air. Untuk membangkitkan energi potensial dalam dirinya secara bersamaan. Satu orang menghabiskan kekuatan 10 orang. Sungguh luar biasa. Kekuatan 10 orang pun tidak cukup. Apakah nasib saya memang hanya menjadi seekor merak tak berguna? Sudah menyerah. Ayah. Tadi ayah juga lihat sendiri. Tidak ada satupun yang berhasil. Kalau diteruskan, hanya akan membuat saya semakin putus asa. Kali ini berbeda. Saya sudah memanggil seorang jenius luar biasa. Di basis kita sudah berapa banyak jenius. Dan hasilnya, semua kekuatannya habis tersedot oleh saya. Yang satu ini benar-benar berbeda. Mari, saya perkenalkan. Ini adalah Xiao Tian. Jenius teratas di kota NU kita. Dia terlihat bahkan lebih muda dari saya. Walaupun dia jenius, lalu apa? Masa dia bisa setara dengan 10 orang? Ayah, saya lelah. Tidak mau mencoba lagi. Mungkin. Saya memang bukan jenius sama sekali. Ding. Misi bertumpuk. Lagi-lagi Beast Girl tingkat 3S yang tersembunyi. Kontrak saya. Sungguh luar biasa. Nona Xia. Kamu tidak percaya diri di depan saya? Ya. Takut. Memangnya apa yang perlu saya takuti darimu? Karena saya adalah jenius. Dan kamu memang sampah. Orang sampah bertemu jenius pasti merasa rendah diri. Dan takut. Jenius. Kira saya Xia Bingning belum pernah lihat jenius. Di mata saya. Kamu paling-paling cuma seorang pria. Jenius yang kamu banggakan itu. Di mata saya bukan apa-apa. Dan kamu di mata saya. Lebih mirip bahan tertawaan. Kamu. Mau memancing emosi saya dengan provokasi. Ya. Cuma ingin pamer kemampuanmu. Di depan ayah saya saja. Ayah. Ayah sudah tidak ada orang lain lagi. Membawa orang sombong seperti ini. Bingning, kamu salah paham. Xiao Tian benar-benar seorang jenius. Saat ini satu-satunya pribis tingkat 3S di kota NU. Nah, lihat kan. Ayahmu lah yang minta aku datang. Cuma karena hormat sama ayahmu. Aku baru mau bantu orang gagal kayak kamu. Tuan Kota. Xiao Tian ini bicaranya kelewatan ke Nona. Xiao Tian sengaja begitu. Cara provokasi justru bisa bangkitkan semangat kompetitifnya. Baiklah. Aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu gagal bangkitkan energi tersembunyi dalam tubuhku, aku suruh orang lempar kamu ke kota dosa. Aku santai aja. Tapi kalau aku berhasil bangkitkan energi tersembunyi dalam tubuhmu, kalau bukan karena sistem kasih tugas, mana mungkin aku buang-buang waktu ngobrol sama kamu. Kalau begitu, aku izinkan kamu minta satu permintaan berlebihan dariku. Cewek di dunia ini memang terbuka banget ya. Sifatnya memang agak sundere sih. Tapi lumayan juga buat jadi cadangan harem. Ayo naik. Diam aja ngapain? Di sini nggak bisa. Tempatnya terlalu sempit. Lebih baik kita keluar buat bantu kamu bangun. Tanpa bantuan mesin. Gimana caramu gabung sama aku? Sudah kubilang. Aku ini jenius. Jenius pasti punya cara jenius. Oke. Aku lihat kamu bisa main apa. Xiao Tian. Sekarang tempatnya luas. Cukup buat kamu beraksi. Nanti kalau sampai heboh, seharusnya nggak apa-apa. Ayah. Ini yang terakhir kalinya. Apapun hasilnya. Aku nggak mau coba lagi. Baik. Ayah janji. Kalau Xiao Tian juga gagal bantu kamu bangun, kedepannya kamu pilih sendiri jalan hidupmu. Xiao Tian. Sekarang kamu harapan terakhirku. Tolong jangan kecewakan aku. Sudah. Tuan Kota. Kalian berdua jangan pesimis gitu dong. Selama aku ada, pasti berhasil. Aku percaya sama kamu. Xiao Tian. Pasti dong. Tuan Kota. Aku lihat kamu bukan cuma sombong, tapi juga tebal muka. Silakan bilang apa aja. Yang penting nanti, kamu bakal suka banget sama kekuranganku. Kamu mau ngapain? Ya gabung dong. Terus aku transfer energiku ke tubuhmu. Xiao Tian. Aku ingat kamu sudah ikat kontrak sama gadis keluarga Qin. Masih bisa gabung sama cewek lain? Bisa. Tapi ada batasannya. Cepetan pegang tangan Xiao Tian. Bakat skill 3S. Benar-benar luar biasa.
Kalau kamu gagal bantu aku bangun, aku suruh orang bunuh kamu. Nona besar, silakan. Xiao Tian ternyata gampang banget bangkitkan wujud Shou Niang Bingling. Aku memang gak salah pilih orang. Jangan senang dulu. Ini cuma wujud Shou Niang tingkat dasar. Kalau berani, coba hancurkan segel dalam tubuhku. Lihat kekuatanku. Kekuatan ini terlalu besar. Bahkan lebih banyak dari 10 pria sekaligus. Aku gak kuat lagi. Hei, katanya mau serap energi spiritualku. Cepetan lakukan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan mimpi. Aku gak akan minta ampun. Gak boleh. Aku harus tahan. Ini kesempatan langka. Gak boleh nyerah. Mulutnya masih keras juga. Kayaknya aku harus tambah energinya. Sudah 10 kali kekuatan dewa. Minggir. Ah. Kok tiba-tiba dingin banget ya? Ada fenomena aneh di langit dan bumi. Ini pertanda Shou Niang level 3S akan muncul. Apa putriku benar-benar akan berhasil? Itu, Blood Jade Phoenix. Ternyata benar-benar Blood Jade Phoenix. Ini Shou Niang level 3S tertinggi. Berhasil. Aku benar-benar berhasil. Energi yang selama ini terikat di dalam tubuhku. Akhirnya benar-benar terbebaskan. Kamu mau bertahan dalam wujud Shou Niang sampai kapan? Kalau nggak tega buat kembali ke wujud manusia, bisa tuh bawa aku terbang keliling. HMPH. Kamu ini benar-benar merusak suasana. Tinggal di sini bersamaku. Sampai segitunya nggak nyaman ya? Waktu dan situasinya beda. Tinggal di sini pasti membosankan. Bajingan. Tapi karena kamu udah bantu aku bangkit, aku bakal lepaskan kamu kali ini. Host berhasil menyelesaikan misi ganda. Hadiah ganda akan segera diberikan. Tubuh perkasa tingkat 2. Tambahan 1 slot kontrak Shou Niang. Tambahan 3 kali kesempatan kombinasi non-kontrak. Senjata dewa, Super Rui Divine Sword. Kartu fusi Shou Niang. Wah. Super Rui Divine Sword. Ditambah kartu fusi Shou Niang. Ini keterlaluan banget. Hadiah sudah diberikan. Apakah host ingin menerimanya sekarang? Terima. Sekarang juga. Kekuatan tubuhku terasa meningkat lagi. Inikah tubuh perkasa tingkat 2? Kekuatan di otot-ototku rasanya mau meledak. Kekuatan primordial di dalam tubuhku. Bisa kugunakan lebih banyak lagi. Ayah. Aku berhasil. Akhirnya berhasil. Ayah lihat. Itu Shou Niang level 3S. Blood Jade Phoenix. Xiao Tian. Mulai sekarang. Kamu adalah penyelamat keluarga Xia. Pemilik kota. Jangan sungkan-sungkan. Ini cuma hal kecil. Sayangnya. Kamu sudah membuat kontrak dengan gadis dari keluarga Qin. Sudah terikat kontrak. Kalau tidak, ayah benar-benar ingin menikahkan putriku padamu. Apa? Dia sudah berkontrak dengan gadis lain. Kalau gitu aku bagaimana? Dia kan satu-satunya pria yang bisa menerimaku sampai saat ini. Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Cuma 2 slot kontrakku saat ini. Udah dijanjiin ke orang lain. Nanti kalau aku dapat slot tambahan lagi, aku pasti buat kontrak dengan putrimu. Xiao Tian. Ada permintaan apa? Silakan bilang. Ayah pasti penuhi. Seperti yang ayah bilang sebelumnya. Asal kamu bantu aku bangkit, ayah akan kabulkan satu permintaanmu, bahkan yang keterlaluan sekalipun. Silakan ajukan. Ayah nggak akan menyesal. Itu, pemilik kota. Hidupku saat ini udah cukup nyaman. Aku nggak butuh apa-apa lagi. Dulu ayah cuma ingin memotivasimu. Makanya bilang begitu. Jangan dianggap serius. Dasar menyebalkan. Aku udah menganggapnya serius. Kok kamu malah bilang gitu? Apa aku sampai segitunya nggak menarik buat kamu? Sepertinya antara putriku dan Xiao Tian nggak bakalan jodoh. Sayang sekali. Bakat sehebat dia. Ya sudah. Begitu saja. Nanti kalau udah kepikiran, bilang saja. Jangan pernah lagi sebut itu di depanku. Ayo pergi. Mari kita makan. Kebetulan, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Silakan duduk. Makanan di sini masih cocok dengan seleramu, kan? Sangat lezat. Jujur saja. Makanan di sini adalah yang terbaik yang pernah kurasakan. Begitu banyak buah-buahan aneh, sayuran, dan daging. Benar-benar membuatku terkesima. Kalau bisa sering-sering makan gratis di sini.
Itu akan luar biasa. Kalau suka makanan di sini, kamu bisa sering datang. Pintu gerbang tempat ini selalu terbuka untukmu. Sungguh. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Aku malah berharap orang sepertimu bisa tinggal bersama kami. Oh iya, hampir lupa memberitahumu tentang hal penting. Wali kota, sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Tian. Kamu tahu kompetisi Heavenly Ranking? Belum pernah dengar. Apakah itu untuk memilih bakat? Benar, itu memang untuk memilih bakat. Tapi yang dipilih adalah bakat super. Peserta minimal harus memiliki bakat level S. Apakah Anda ingin aku dan Keksin mewakili kota NU untuk ikut kompetisi ini? Bukan kalian berdua, hanya kamu sendiri. Heavenly Ranking untuk pria, yang kekuatan bangkit. Earthly Ranking untuk wanita, yang Shouniang bangkit. Keduanya terpisah. Aku ikut. Masa ia dipisah gini? Shouniang, jangan pergi. Aku pasti akan menyusulmu. Tidak bisa. Harus cari cara untuk pergi. Itu. Wali kota. Sebenarnya aku tahu. Kamu suka merendah. Tapi akhirnya pasti ikut juga. Jadi, sudah kupikirkan. Aku akan memberimu latihan khusus. Aku ikut, tapi kenapa harus tanya? Aku cuma ingin menyelesaikan misi sistem dan berkembang perlahan. Wali kota, latihan khusus apa yang akan Anda berikan? Di dalam tubuh setiap Yusho tersimpan kekuatan besar. Karena tubuh yang lemah, kekuatan ini tidak bisa dikeluarkan. Hanya bisa mengandalkan Shouniang. Lalu, apakah Shouniang punya energi? Tidak. Tapi beberapa Shouniang punya kekuatan fisik. Ini yang menyebabkan budaya utama di dunia ini adalah pria dan wanita membuat kontrak. Jadi setelah menikah, jangan sampai membuat istri marah. Kalau tidak, mereka bisa berubah jadi Shouniang dan bisa menampar kita sampai mati. Tapi ada satu cara agar tidak sampai mati ditampar. Apa itu? Wali kota, cepat beritahu aku. Lihat kan, inilah yang disebut forging. Wali kota, lanjutkan. Forging apa? Xiao Tian, kamu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Gelas ini terbuat dari paduan khusus. Tanpa kekuatan Tiger Strike, tidak mungkin. Gagal sama sekali buat diremas. Sang kepala kota, memang susah segitunya. Bukannya cuma tinggal dijepit aja. Dijepit gitu aja. Bercanda nih. Dulu, buat ngeremas gelas ini sampai pipih, gua habisin waktu 10 tahun. Elo baru bangun bakat berapa lama? Sehari, kali ya? Gak mungkin segitunya, kali. Pak Kepala Kota. Ayo, ikut gua. Pak Kepala Kota, kita mau dibawa kemana? Ke ruang latihan. Dasar bocah. Elo tuh bener-bener monster. Bos, anak muda yang mana nih? Gantengan juga ya? Alat-alat di sini. Dia angkatnya kuat nggak sih? Dia adalah bakat nomor 1 di kalangan pemuda kota NU. Kepala kota bawa gua ke sini. Gak mungkin cuma buat puji-pujian doang, kan? Cara mereka liatin gua. Kayaknya penasaran banget. Bos, dia bakat nomor 1. Lengan sama kakinya kecil-kecil gini. Gak kelihatan kayak orang kuat. Santai aja. Sekarang emang belum kelihatan. Nanti juga kelihatan. Oh iya. Dengar-dengar Elo akhir-akhir ini lagi fokus latihan fisik, ya? Iya, bos. Soalnya makin kuat ototnya. Makin banyak energi dalam tubuh yang bisa dikontrol. Bagus. Nah, berani gak Elo adu kekuatan? Sama si Xiao Tian. Murni kekuatan fisik. Kayaknya gua harus ke kota dosa. Buat bunuhin monster-monster brutal. Biar bos gak anggap remeh gua. Banyak bacot. Kalau menang lawan dia, gua kasih Elo 1 butir Great Yuan Pill. Kalau kalah, pergi ke kota dosa. Bunuhin 3 ekor monster level naga. Bos. Setelah lama-lama, ternyata ini hadiah buat gua ya. Ya udah, gua temenin bocah ini main-main. Suruh anak baru kemarin adu kekuatan fisik sama gua. Mau dari Elo masih di kandungan udah latihan. Tetap aja gak bakalan bisa ngalahin gua. Great Yuan Pill ini pasti jadi milik gua. Penasaran nih, kekuatan yang dihasilkan dari tiran badi tahap kedua ini bakal seberapa ya? Aturan lombanya sederhana.
Dilarang pakai energi dalam tubuh. Cuma boleh andalin kekuatan fisik. Kalau gitu, Kakang Long pasti menang dong. Katanya taruhannya 1 butir Great Yuan Pill. Bos emang royal banget. Iya. Tapi siapa sih anak muda ini? Bisa-bisanya dipercaya banget sama bos. Pak Kepala Kota. Rekor tertinggi di mesin tes kekuatan ini. Berapa sih? Bocah. Jangan bilang Elo mau pecahin rekor. Jangan-jangan nanti. Tangan Elo sendiri yang patah. Rekor tertingginya itu punya gua. 97,000 kg. Kalau emang penasaran, silakan coba pecahin rekor itu. Waduh. Gak mungkin bohong, kan? Kekuatan manusia bisa segitu. Gak tertarik. Gua coba yang terbaik aja. Elo duluan. Kasih contoh buat si Xiao Tian. Waduh. Ingat waktu Kang Long latihan intensif terakhir. Kekuatannya belum sampai 20,000, kan? Tiba-tiba, angkanya melonjak drastis. Banyak banget. Kapan ya aku bisa mencapai angka segitu? Pertahankan terus. Aku bahkan belum pakai kekuatan sebenarnya. Aku kasih kamu keringanan sedikit. Asal kekuatanmu bisa melebihi 3000. Aku anggap kamu menang. Sekarang, tubuh fisikku dengan bantuan sistem sudah mencapai tingkat kedua dari badai dominasi. Gak tahu ya, kekuatan satu pukulan ini bakal kayak gimana. Coba saja. Anak ini beneran ngira dia bisa, ya? Nanti kita kabur. Jangan sampai ketawa terbahak-bahak. Mari kita tonton saja. Kalian ketawanya terlalu cepat. Ini. Astaga. Apa mata saya sudah rabun, ya? Kekuatan Xiao Tian hampir mencapai 50.000. Ini nggak mungkin. Dia cuma anak baru kemarin sore. Gimana bisa punya kekuatan sekuat ini? Pukulan tadi benar-benar terasa nyaman. Seolah-olah semua dendam kehidupan sebelumnya dan sekarang sudah terlampaui. Sungguh sangat memuaskan. Bos, anak ini pasti curang. Dia pasti pakai energi dalam tubuhnya. Apa saya buta? Kalau dia pakai energi dalam tubuh, masa saya nggak bisa lihat? Tapi, ini sama sekali nggak masuk akal. Saya dengan sumber daya yang cukup. Berlatih siang malam lebih dari 20 tahun. Kekuatan cuma nyaris 20.000. Sedangkan dia cuma anak baru bangun kesadaran. Xiao Tian, kamu benar-benar bikin saya kagum sekaligus takut. Saya nggak berani bayangin kamu bakal mencapai level apa di masa depan. Apakah kau akan mencapai tingkat yang didambakan semua orang? Tingkat yang disebut Chao Fan, Wali Kota. Tingkat Chao Fan itu termasuk di mana sih? Baik itu Beast Girl atau monster buas. Bahkan termasuk kekuatan individu kita para pria. Pembagian tingkatannya sama saja. Urutannya begini, tingkat kelinci, tingkat serigala, tingkat harimau, tingkat naga, tingkat raja naga, tingkat dewa, tingkat raja dewa, lalu yang tertinggi, tingkat mahakuasa, dan puncaknya adalah Chao Fan. Mencapai tingkat mahakuasa sudah bisa menguasai dunia. Kalau sudah mencapai tingkat Chao Fan, bisa merobek ruang di dunia ini. Dan pergi ke dimensi yang lebih tinggi. Oh, begitu. Ternyata sama kayak alur di novel kehidupan sebelumnya. Wali Kota. Kalau saya sekarang termasuk tingkat apa? Dengan kekuatan fisikmu sekarang. Ditambah energi dalam tubuhmu. Sudah mendekati puncak tingkat naga. Sungguh luar biasa dalam satu hari. Memang produk sistem itu selalu berkualitas. Ayo. Mereka nggak percaya kekuatan aslimu. Buktikan sekali lagi ke mereka. Masih ada yang mau komentar. Han Long. Saya nggak bisa ngalah. Wali Kota. Anak ini bukan manusia. Dia itu monster. Ditambah muka masamnya. Xiao Tian akan jadi bagian dari markas kita. Mulai sekarang kita semua saudara. Wah, bagus banget kalau gitu. Kalau dia jadi pesaing kita. Ya ampun, itu benar-benar bikin putus asa. Saudara Xiao Tian. Kedepannya, tolong banyak-banyak bimbing kami. Gampang. Kok aku merasa kayak dijual, ya? Kakak Han Long bercanda saja. Saya malah harus banyak belajar dari kalian. Ayah, apa Bapak rela terus-terusan tinggal di sini? Bagaimana dengan dendam kakak? Xiao Tian itu masih bebas berkeliaran. Yan Ran, kamu harus belajar lebih sabar. Sekarang terang-terangan melawan wali kota bukan keputusan yang baik. Terus gimana? Wali kota sudah bekerja sama dengan keluarga Qin untuk menekan keluarga kita. Apa Bapak rela tinggal di sini dan jadi sasaran empuk? Tenang dulu. Saya sudah minta tolong ke pamanmu. Sekarang dia jadi salah satu dari 8 sesepuh aliansi Wan Xiang. Dia akan cari cara buat nyelamatin kita. Kakak. Akhirnya kakak menghubungi saya. Bagaimana dengan keponakanmu? Soal Chang Tian, aku sudah dengar kabarnya. Itu salahmu sendiri, cara yang kau ambil memang bodoh. Tapi,
Siapapun yang berani menyakiti keturunan keluarga Lin, harus dihabisi. Paman, apa Anda sudah mengirim orang untuk membunuh si brengsek Xiao Tian itu? Aku sudah menyuruh sepupumu berangkat. Hanya sepupu saya sendiri. Saya khawatir. Khawatir apa? Sepupumu, Lin Langtian, sudah bangkit 3 tahun lalu. Dan dia adalah predestinate dengan level 3S. Saat ini, kekuatan individualnya sudah mencapai puncak tingkat harimau. Di antara generasi seumuran, dia tak tertandingi. Bagus sekali. Sungguh bagus. Paman, kapan sepupu saya akan datang? Aku sudah menyuruhnya berangkat. Seharusnya dia sudah hampir sampai. Xiao Tian, kali ini aku lihat kau mau lari kemana. Tanpa Shou Niang di sampingmu. Kau tunggu saja dihancurkan oleh sepupuku. Kakak. Kira-kira kapan saya bisa meninggalkan tempat ini? Jangan buru-buru. Aku sudah menyuruh orang mengatur dari belakang. Dalam 7 hari, kau bisa keluar dari kota dosa. Ingat, setelah keluar, jangan lagi berbuat hal bodoh. Mengerti, kakak? Kali ini setelah keluar, semuanya akan saya ikuti sesuai arahanmu. Tenang saja. Dendam keponakan akan kubalas untuk kalian. Tapi bukan sekarang. Melainkan saat turnamen Heavenly Ranking dimulai. Baiklah. Cukup sampai di sini. Aku masih ada urusan lain. Ayah. Dendam kakak harus kita balas sendiri. Kau mau melakukan apa lagi? Kali ini ikuti saja rencana pamanmu. Saya tahu maksud paman. Dia ingin sepupu menghabisi Xiao Tian di turnamen Heavenly Ranking. Tapi bagaimana kalau Xiao Tian tidak ikut turnamen itu? Atau sepupu bukanlah lawannya. Sepupu. Kau begitu tidak percaya padaku. Sepupu. Akhirnya kau datang. Keponakan. Kau datang juga. Beban di pundakku jadi lebih ringan. Kedatanganku kali ini. Pertama, untuk mengikuti seleksi turnamen Heavenly Ranking. Kedua, membantu keluarga menyelesaikan beberapa masalah. Sepupu, saat ini masalah terbesar keluarga kita adalah Xiao Tian itu. Kau harus menuntaskannya. Aku sudah tahu soal itu. Malam ini kau antar aku menemui si bocah itu. Keponakan. Ayahmu sudah berpesan. Jangan bertindak sebelum turnamen Heavenly Ranking. Agar tidak menimbulkan masalah. Shushu. Apa bedanya bertindak terang-terangan atau diam-diam? Hasilnya tetap sama. Jadi, kenapa kita harus memberinya waktu hidup lebih lama? Sepupu benar. Saya akan antarmu menemui si brengsek Xiao Tian. Halo. Siapa ini? Xiao Tian, ini aku. Keksin. Ayah bilang, malam ini kamu diminta makan malam di rumah. Lalu, kamu mau makan apa? Secepat ini sudah ketemu calon mertua. Aku agak takut. 10 tahun terakhir belum pernah punya pacar. Baru sehari setelah transmigrasi langsung ketemu orang tua. Benar-benar belum siap mental. Sebenarnya aku juga agak takut. Karena ibuku agak matre. Aku khawatir dia akan menyulitkanmu. Karena ibuku agak matre. Aku takut dia akan menyulitkanmu. Baiklah, begini saja. Kalau kamu memang gak mau datang, aku yang akan tolak undangannya. Tunggu dulu. Keksin, lupakan saja. Aku toh nantinya pasti akan menikahimu. Lebih baik aku langsung menghadapi ibumu. Sama ayahmu juga. Aku mau makan sapi rebus pedas. Kirimin aku alamat rumahmu. Aku mau beli oleh-oleh dulu. Terus langsung ke sana. Makasih ya, Xiao Tian. Kalau ibuku menyulitkanmu, aku pasti akan berpihak padamu. Memang istriku yang paling baik. Tenang aja. Aku nggak akan mengecewakan ibumu. Aku tunggu di depan rumah. Kamu hati-hati di jalan. King Keksin ini ternyata dari keluarga ternama. Jangan-jangan aku bakal jadi menantu masuk. Nggak boleh, nggak boleh. Kalau jadi menantu masuk. Gimana dengan Sister Yun dan Sister Mingming? Ah, sudahlah. Hadapi saja apa adanya. Aduh, gawat. Aku nggak punya uang. Harus pinjam ke siapa ya? Pinjam ke Sister Yun atau Sister Mingming? Ah, lupakan. Kalau mereka tahu. Aku minjem uang buat beli hadiah buat calon mertua. Bisa-bisa aku dimarahin habis-habisan. Ya udah, datang dengan tangan kosong aja. Mereka pasti ngerti kok. Di sini. Keksin, aku datang. Halo, Paman Qin. Itu. Dompetku lagi tipis nih. Benar-benar gak ada uang buat beli hadiah. Gak apa-apa. Yang penting kamu sudah mau datang. Ayo, kita masuk ngobrol di dalam. Kenapa? Maaf ya, Xiao Tian. Aku kurang mikir. Harusnya aku transferin kamu uang. Jadi kamu gak perlu datang tangan kosong. Bikin kamu jadi canggung. Gak apa-apa kok. Aku ini tebal muka, gak takut malu. Asal keluargamu gak canggung. Aku juga gak bakal canggung. Ayah, Ibu.
Ini dia Xiao Tian. Anak jenius yang membuat kontrak dengan Kexin. Kakek, nenek, tante, kakak. Halo. Keluarga Qin bukan sembarang orang bisa masuk. Tenang, tante. Aku nggak mau jadi menantu masuk. Aku akan membawa pulang Kexin. Dasar anak kurang ajar. Begini caramu bicara sama orang tua. Sepertinya tante sudah menyelidiki aku. Orang tuaku sudah lama meninggal. Soal tata krama memang nggak ada yang ngajarin. Kalau begitu, berarti kamu nggak layak untuk Kexin. Ibu, Xiao Tian baru datang. Jangan perlakukan dia seperti itu. Kakek, tolong dong belain Xiao Tian. Ibumu benar. Dia bahkan gak punya latar belakang keluarga yang layak. Benar-benar gak cocok untukmu. Nenek, kamu. Jangan salahkan keluarga Qin gak kasih kesempatan. Asal kamu bisa tahan 1 menit. Melawan kakaknya Kexin, Qin Kai. Kami akan kasih kamu kesempatan jadi menantu. Ayo, kita latihan. Aku gak akan bikin kamu cedera parah. Aku sih gak masalah. Tapi ada satu hal yang harus jelas. Bahkan kalau aku menang, aku tetap nggak mau jadi menantu masuk. Anak ini cocok sama seleraku. Muda banget, tapi kemampuan nibulinnya udah gede. Qin Kai, kasih dia pelajaran yang baik. Biar dia paham. Gak semua orang bisa diajak bicara sembarangan. Kak, Xiao Tian baru aja kemarin bangun bakat. Dia masih pemula. Kalau kamu adu sama dia, bukannya itu namanya ngebully. Kexin, meski dia udah bantu kamu. Tapi aku harus bilang, selera kamu memang payah. Hari ini aku akan bongkar wujud aslinya. Kexin, jangan sampai terpesona oleh bakat anak ini. Bakat level 3S memang langka. Tapi itu nggak jamin prestasi mereka bakal tinggi di masa depan. Di usia nenek sekarang. Bakat-bakat jenius yang kulihat lebih banyak dari orang yang kamu temui. Dia cuma punya kekuatan yang bangkit dalam tubuhnya aja. Bukan berarti dia punya ketekunan. Atau disiplin yang kuat. Tanpa 2 kualitas itu, bakat setinggi apapun, akhirnya nggak bakal mengagumkan. Kalian baru pertama kali ketemu Xiao Tian. Gimana bisa tahu dia nggak punya 2 kualitas itu? Karena dia nggak punya orang tua. Orang kayak gini dari kecil nggak ada yang ngatur. Terbiasa bebas dan semaunya sendiri. Nggak mungkin mau bersusah payah latih fisik. Anak baik. Sekali tendang langsung melayangkan anakku. Qin Kai, kamu ngapain? Suruh kamu ngasih pelajaran ke anak itu. Kok malah lompat ke atas meja teh? Dia aku yang tendang sampai ke sini. Ini dia hasil didikan keluarga yang punya tata krama. Memang benar-benar berbakat. Ini nggak mungkin. Kekuatan solo kakakku sudah mencapai Tiger level mid 7. Xiao Tian, kapan dia jadi sekuat ini? Ah Kai, apa yang dikatakan anak tadi benar? Kamu beneran ditendangnya sampai ke sini. Mungkin. Anak itu baru bangun bakat kemarin. Sementara kekuatan solomu sudah mencapai Tiger level mid 7. Bu, jangan diterusin lagi. Ini salahku yang gak mampu. Waktu dia nendang aku bahkan gak lihat gerakannya. Benar-benar monster. Jangan-jangan kekuatan fisik murninya udah lewat 30.000 kilogram. Pak Tua, menurutmu, apa mungkin anak itu dari kecil udah latih fisik? Gak mungkin. Baik cowok maupun cewek. Kalau mau kekuatan fisiknya melonjak cepat, harus nunggu bangun bakat dulu, baru dapat energi dari dalam tubuh. Atau dapat suplemen dari darah Shouniang. Kalau menurut pendapatmu, bajingan itu dalam sehari naikin kekuatan fisik dari 100 kg ke 30.000 kg. Ini nggak mungkin. Ini memang sulit dipercaya. Paman Qin. Kayaknya makan malam ini aku nggak jadi ikut. Aku balik makan nasi campur aja. Xiao Tian. Dasar gadis bodoh, nangis apaan? Aku kan gak bilang gak mau nikahin kamu. Tunggu aku jadi keluarga kaya raya dengan kekuatanku sendiri. Baru aku datang melamarmu. Tenang aja. Hari itu gak akan bikin kamu nunggu lama. Dengan sistem ini, mungkin dalam beberapa tahun target kecil ini bisa tercapai. Kalau gitu aku tunggu. Aku juga bakal berusaha keras. Gak bakal jadi beban buat kamu. Sudah.
Aku nggak mau bikin risih di sini. Nunggu aku datang lagi. Pasti bakal bikin kalian semua sambut aku dengan senyuman. Prestasi masa depannya nggak terukur. Semoga dia nggak dendam sama kejadian hari ini. Kakek tenang aja. Xiao Tian bukan tipe orang yang pendendam. Omong besar. Siapa yang nggak bisa bilang mau jadi keluarga kaya sendirian? Dia berani banget ngomong gitu. Bu, aku percaya Xiao Tian. Kamu ini kemasukan setan. Kompetisi Heavenly Ranking sebentar lagi mulai. Kalau dia nggak masuk 3 besar, jangan salahin aku nggak suka sama dia. Xiao Tian, kamu harus semangat. Buktikan ke ibuku. Bocah nakal. Kamu mau ngapain? Mau nyerang diam-diam? Denger ya, dia bakal jadi adik iparmu. Baik-baik sama dia. Ayah, hatiku nggak sekecil itu. Cuma mau nanya dia gimana caranya latihan. Nah, baru dong. Silakan pergi. Coba jalin hubungan baik dengannya. Oh iya, kehidupan dia agak serat. Kasih sedikit tabungan pribadimu buat dia. Yah, aku kan cuma mau minta nasihat. Bukan buat ngasih duit. Sepertinya disinilah tempatnya. Untung adikku punya alamatnya. Kalau enggak, bisa-bisa nyasar. Lin Langtian. Kok kamu bisa ada di sini? Aku juga mau tanya hal yang sama. Ini kan bukan rumahmu. Memang bukan rumahku. Tapi kamu kesini buat apa? Aku ingat, 3 tahun lalu setelah kamu bangun. Kamu langsung ke luar negeri. Kak Pang, anak itu yang kontraknya sama adik perempuannya. Qin Kai ini calon kakak iparnya Xiao Tian. Kebetulan banget ya. Sungguh menarik. Kalian berdua kesini mau ngapain sih? Jangan-jangan mau berbuat onar. Qin Kai, wawasanmu masih tajam seperti dulu. Kami memang datang untuk berbuat onar. Xiao Tian itu sudah menghina keluarga Lin kami. Jadi, malam ini aku datang untuk... Kamu mau membunuh Xiao Tian. Kamu mau melindunginya. Dia calon adik iparku. Kalau mau sentuh dia, lewati aku dulu. Cuma kamu. Baiklah. Keluarga Qin dan keluarga Lin memang punya sejarah. Malam ini kubunuh kamu. Mungkin itu kerugian besar bagi keluarga Qin. Aku ingat dulu kamu bangun dengan kekuatan Asura SSS. Malam ini aku ingin mencobanya. Mana yang lebih kuat, kekuatan Asuramu? Atau kekuatan Yangku? Dasar kurang ajar. Kak sepupu. Perlu aku berubah jadi bentuk Beast Girl buat bantu? Nggak perlu. Kamu lihat saja dari samping. Kok kamu lagi? Suka banget terbang ya? Kak sepupu. Dia itu Xiao Tian. Cepat bunuh dia. Dia yang baru bangun sebagai Beast Share SSS. Kelihatannya biasa aja sih. Lebih baik begitu. Sekarang kita lenyapkan dia. Lin Yanran. Rupanya niatmu membunuhku belum padam. Hari ini kubawamu ke neraka. Lari cepat. Kekuatan tunggal Lin Langtian sudah mencapai level naga. Kalau nggak lari, bisa mati. Tunggu. Kamu panggil aku apa barusan? Adik ipar. Aku dan ayahku sudah menerimamu. Cuma ibuku agak ribet. Ini bukan waktunya bahas itu. Cepat ke rumahku. Ayahku akan melindungimu. Di matamu dia jago. Di mataku cuma NPC. Dia itu Beast Share SSS tadi. Pantasan sistem suruh aku hinakan dia. Ternyata dia mau bunuh aku. Sistem. Boleh aku bunuh Beast Share SSS ini? Gak boleh. Cuma boleh hinakan. Dia nanti masih muncul di misi. Baiklah. Kalau gitu hinakan dulu. Hari ini kalian akan melihat. Lapangan ganas Lautan Serigala. Jurus pertama 18 telapak naga. Naga melawan punya jiwa. Gak mungkin. Lapangan ganas Lautan Serigala ku kalah. Dia ini monster apa sih? Kekuatanku sudah macan awal 7. Dia cuma tampar, aku langsung terlempar.
Kak sepupu. Orang ini aneh. Kekuatannya keterlaluan. Kita gabungin kekuatan lawan dia. Dia ini terlalu kuat ya. Adik, kamu ini nemu monster macam apa sih? Bukannya kamu bilang dia tanpa Shoniang di sampingnya. Cuma sampah doang. Ini kamu sebut sampah. Aku juga nggak tahu. Dia baru bangun kemarin. Kak sepupu. Sekarang jangan banyak omong. Ayo kita gabung sekarang. Gabungan pertamaku tanpa kontrak masih ada. Kita kan sepupu. Bisa gabung. Mau manfaatin aku ya? Pergi sana. Kak sepupu. Kamu yang bilang gitu. Kalau gitu aku pergi. Gabung. Ini kan bukan bikin kontrak. Masa sampai bunuh kamu? Xiao Tian sekuat ini. Pasti nggak bisa lawan. Mending kabur dulu. Bajingan. Berani-beraninya ninggalin aku. Jadi selama ini kamu diundang Lin Yanran. Cewek itu cuma pembawa sial. Kamu berani deket-deket sama dia. Mau apa? Denger ya. Gue orang keluarga Lin. Bapak gue elder di Wan Xiangmeng. Kalau berani sentuh gue lagi, gue bikin hidupmu gak tenang. Waduh. Cuma mau ngomong dikit. Langsung ancam gue. Jangan salahin gue kalau main tangan. Salah-salah. Aku salah. Jangan pukul muka. Masih sombong gak? Gak sombong. Sumpah gak sombong. Nanti balas dendam gak? Sebenarnya aku gak ada dendam sama kamu. Aku cuma dikibulin si Jalang Lin Yanran. Tunggu. Barusan aku liatnya jahat di matamu. Kamu masih mau balas dendam? Bangsat. Sampai kamu aja bisa lihat. Beneran gak? Kamu salah paham. Aku ini baik hati. Mau ngapain sama aku? Stop. Jangan. Simpan. Host terdeteksi menyelesaikan misi. Hadiah misi akan segera diberikan. Hadiah pertama. Mata insight. Bisa melihat tubuh orang lain. Hadiah kedua. 2 butir pelindung Yuan. Bisa tingkatkan kekuatan fisik. Perbaiki gigi. Worth it banget. Hadiah ketiga. Fusi Taisin. Teknik tubuh tingkat pertama. Hadiah selesai diberikan. Terima. Terima. Langsung terima. Ini dia mata insight. Memang luar biasa. Adik ipar. Waktu kamu hinakan Lin Langtian. Aku lihat dari samping seneng banget. Tapi, aku saranin. Kamu sembunyi dulu. Kenapa? Lin Langtian itu picik. Orang yang dendamnya dibalas. Hari ini kamu hinakan dia. Besok pasti dia balas dendam. Gini aja. Keluarga kami punya properti tersembunyi. Kamu sembunyi di sana dulu. Gak usah. Kakak Dajiu. 2 hari lagi. Aku mau ikut latihan khusus di kota. Wali kota pasti akan melindungiku. Kau ternyata berhasil menarik perhatian wali kota. Memang sih. Mengingat bakatmu yang luar biasa. Kalau wali kota tidak merekrutmu, berarti otaknya memang bermasalah. Kalau ada waktu, hubungi aku. Kita minum-minum bareng. Ini tabungan pribadiku. Ambil untuk belanja. Kalau kurang, cari ke Xinyao. Tabungan dia lebih banyak dari punyaku. Terima kasih banyak, Kak Jiu. Kalau begitu, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Jaga diri sampai rumah. Langtian. Bajingan mana yang berani memukulmu sampai begini? Kakak, ini gara-gara si Xiao Tian. Langtian. Kau kan jenius terbaik keluarga Lin. Kakak, rambutmu basah. Aromanya juga agak aneh. Jangan-jangan. Diam kau. Kalian berdua ini sengaja menjebakku, ya? Langtian. Kami benar-benar tidak tahu kalau pertumbuhan anak itu secepat ini. Seandainya waktu itu aku langsung menebasnya dengan pedang. Intinya, aku ingin si Xiao Tian mati. Cariin aku cara. Lebih baik yang bisa menyiksanya. Kakak, bagaimana kalau kita laporkan ke paman? Suruh paman kirim ahli bela diri. Kau sengaja mau mempermalukanku. Masih kurang malu apa? Kan kau yang nekat cari Xiao Tian. Kami tidak menyuruhmu. Lagi pula, siapa sangka kau bakal sekacau ini? Lin Yanran, apa katamu? Xiao Tian memang tidak bisa kutaklukkan. Tapi untuk menghadapimu, aku masih lebih dari cukup. Sudahlah, kita kan satu keluarga. Buat apa bertengkar? Kita memang belum bisa melawan Xiao Tian. Tapi kita bisa menyasar orang-orang di sekitarnya. Benar juga.
Kenapa aku tidak terpikir? Kau lebih mengenal Xiao Tian. Kau tahu kondisi keluarganya. Orang tua Xiao Tian sudah lama meninggal. Tapi dia tinggal bersama dua wanita. Dan kedua wanita itu sangat baik padanya. Kalau begitu, culik kedua wanita itu. Lemparkan mereka ke pusat kota dosa. Kalau Xiao Tian ingin menyelamatkan mereka, dia harus menghadapi ribuan binatang buas. Pasang beberapa kamera di pusat kota. Aku ingin melihat si bocah itu dalam keadaan terpuruk. Bawa dia ke sini saat dia paling lemah. Aku ingin menertawakannya. Aku sedang tidak bisa keluar. Jadi urusan ini kuserahkan padamu. Untuk berjaga-jaga. Bawa ini. Ini bedak khusus. Kalau tercium wanita, mereka tidak bisa berubah wujud Xiaoniang selama 3 jam. Xiao Tian, sekarang kau sudah bangkit. Makan yang banyak. Biar kuat. Kau sudah punya rencana untuk masa depan. Bakat memang tinggi. Tapi latihan fisik juga tidak boleh diabaikan. Tenang, Jiming. Aku sudah berunding dengan wali kota. Beberapa hari lagi aku akan ikut pelatihan khusus di sana. Untuk persiapan turnamen papan langit yang akan datang. Astaga. Xiao Tianku ternyata sudah dekat dengan wali kota. Bagus sekali. Bagus kalau sudah punya rencana. Kalau kau tidak di rumah, aku dan Ji Yun. Aku akan kembali setelah turnamen papan langit selesai. Tidak akan membuat kalian menunggu lama. Aku punya firasat. Saat aku kembali nanti, aku sudah bisa membuat kontrak dengan kalian berdua sekaligus. Ternyata keputusanku benar. Kalau sekarang langsung membuat kontrak dengan mereka berdua, bisa mengganggu penampilanku di turnamen nanti. Halo. Siapa ini? Halo, Xiao Tian. Aku Guru Ye. Guru Ye. Kenapa tiba-tiba menghubungiku? Jangan-jangan sejak hari kita berikatan dulu. Kamu terus memikirkan aku. Tugas terdeteksi. Bantu Ye Zimei menyelesaikan ujian. Hadiah dapat diperoleh. Bisakah kamu datang ke pusat pelatihan? Aku butuh bantuanmu. Pusat pelatihan. Baik. Aku segera ke sana. Sinyalmu menelepon. Mau pergi kencan. Guruku yang menelepon. Dia perlu sesuatu. Aku harus pergi. Oh, guru ternyata. Kalau begitu, pergilah. Guru Ye. Untuk apa kamu memanggilku ke sini? Xiao Tian. Aku ingin memintamu berikatan denganku sekali lagi. Xiao Tian. Jangan salah paham. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Makanya aku minta tolong padamu. Bukan cuma sekali. 10 kali pun aku akan membantumu. Sebagai anggota pasukan penjaga Dewa Perang, setiap 2 tahun harus menjalani ujian. Kekuatan individuku saat ini hanya mencapai puncak tingkat harimau. Jika tidak bisa mencapai tingkat naga dalam ujian ini, aku takut akan tersingkir. Persaingan di pasukan penjaga Dewa Perang sekeras itu. Tentu saja. Gaji tinggi. Ada sumber daya latihan. Tugasnya cuma patroli dalam kota. Tidak berbahaya. Banyak yang berebut masuk. Tenang saja, guru. Aku akan membantumu mempertahankan posisi ini. Bukankah ini Senior Ye? Ujian akan segera dimulai. Kenapa masih jalan-jalan dengan pria muda di sini? Senior Ye. Katanya 3 tahun terakhir kemajuanmu besar. Dari tingkat harimau menengah ke puncak tingkat harimau. Jangan lupa. Saat Senior Ye baru bangkit dulu, kekuatannya sudah mencapai tingkat harimau awal. Sudah 10 tahun. Kemajuannya cepat sekali. Bakat Xiaoniang lebih tinggi dari kita. Lalu apa? Tanpa Yu Shouze yang mengendalikan, tidak ada apa-apanya. Betul. Level Xiaoniangku cuma B. Dengan dukungan Yu Shouze, kekuatan individuku sudah mencapai tingkat naga awal. Ye Zimei. Sepertinya kamu akan jadi sayuran tua seumur hidup. Sudah selesai bicara. Kalau sudah, bisa pergi. Kenapa? Kamu sendiri pilih-pilih, tapi kami tidak boleh komentar. Kalau kamu mampu, coba cari pria untuk kontrak. Betul. Xiaoniang level A, lalu apa? Sekarang bahkan tidak sebanding dengan kami yang level B. Jangan berdiri di lubang tapi tidak buang air. Kalau tidak bisa menemukan Yu Shouze, cepat pergi. Pasukan penjaga Dewa Perang tidak memelihara orang malas. Siapa bilang dia tidak punya Yu Shouze? Akulah orangnya. Kamu Yu Shouze Ye Zimei. Penampilanmu terlihat sangat muda. Masih pelajar, kan? Beberapa hari lalu semua siswa kelas 3 di kota NU menjalani ritual kebangkitan. Ye Zimei, kamu benar-benar memanfaatkan posisi sebagai guru untuk lulus ujian. Bahkan murid sendiri tidak kamu lewatkan. Sapi tua makan rumput muda. Benar-benar merasa diri masih gadis 18 tahun. Pemuda ini juga kelaparan sampai tidak pilih-pilih makanan. Urusi dirimu sendiri. Urusanku tidak perlu kalian pusingkan.
Sepertinya kehidupan Guru Ye di sini tidak mudah. Ayo pergi. Nanti saat ujian. Aku ingin lihat bagaimana kalian berdua mempermalukan diri. Xiao Tian. Sebagai seorang guru, aku malah mempermalukan diri sendiri di hadapanmu. Orang yang suka menertawakan orang lain. Sebenarnya dirinya sendirilah yang patut ditertawakan. Kamu tidak perlu menghiraukan kedua wanita itu. Tak disangka, meski usiamu masih muda, pemahamanmu tentang kehidupan cukup mendalam. Bagus. Kalian berdua dinyatakan lulus ujian. Selanjutnya, Ye Zimei. Kamu benar-benar berani datang juga. Ini seperti usaha terakhir yang sia-sia, ya. Sepertinya aku diremehkan. Guru Ye. Nanti saat pengujian, aku akan meningkatkan intensitasnya. Kamu harus bertahan, ya. Ini menyangkut masa depanku. Aku akan bertahan. Kekuatannya ternyata sudah mencapai Dragon Rank awal level 7. Sial. Dia benar-benar berhasil menemukan preseller yang bagus. Dan masih sangat muda. Tampan lagi. Meski dapat pria muda yang cukup baik, kemampuannya belum banyak berkembang. Kurasa pelatih tidak akan meluluskannya. Ye Zimei. Apakah kekuatanmu hanya segini? Lalu apa gunanya kamu mencari preseller? Guru Ye. Sepertinya jika tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, aku akan terus diremehkan. Tahan. Aku akan mengeluarkan kekuatan penuh. Xiao Tian, pelan-pelan saja. Aku tidak akan kuat. Apa? Mungkinkah setelah bergabung dengan presellernya, kekuatan Ye Zimei mencapai puncak Dragon Rank? Dari mana Ye Zimei menemukan anak muda aneh ini? Dia benar-benar seorang jenius. Tidak mungkin. Preseller milik Ye Zimei. Mustahil sehebat ini. Sebenarnya siapa pemuda ini? Bahkan alat penguji tidak mampu menahan energi di dalam tubuhnya. Bocah sialan. Kamu ingin membunuhku. Guru Ye. Kalau tidak menunjukkan kemampuan, orang lain akan menganggapku remeh. Pelatih. Alatnya rusak. Pantas saja data yang ditunjukkan Ye Zimei begitu tidak masuk akal. Hasil ini tidak sah. Benar. Hasil ini pasti salah. Dia sudah menjadi sampah selama 7-8 tahun. Mana mungkin nilai energinya mencapai 100.000. Apakah data ini sah atau tidak? Bukan urusanmu. Semua bersiap-siap. Sebentar lagi akan ada ujian pertarungan nyata. Ye Zimei. Mengingat kekuatanmu, lawanmu dalam ujian nanti adalah Ironclad Dragon Puncak Dragon Rank. Tidak masalah, kan? Ironclad Dragon Puncak Dragon Rank. Pelatih. Tingkat kesulitan ujian pertarungan ini. Aku percaya pada kemampuanmu. Sekarang kamu punya dukungan yang kuat. Takut apa? Bagaimanapun juga, kamu harus lulus ujian ini. Kalau tidak, banyak orang di dalam akan keberatan. Baiklah, pelatih. Aku akan memberikan yang terbaik. Ye Zimei. Kamu sok jago. Sekarang akibatnya datang, kan? Memberikan yang terbaik. Itu Ironclad Dragon Puncak Dragon Rank. Dengan ular kecil sepertimu, apa yang bisa dilawan? Tunggulah sampai jadi camilan Ironclad Dragon. Hei, cepatlah kabur. Jangan sampai gegabah. Hanya demi seorang wanita tua. Sampai nyawa tidak dihargai. Betul. Saat pertarungan, kalau Ye Zimei tidak tahan serangan Ironclad Dragon, dan tiba-tiba membatalkan wujud Beast Girl-nya, nanti kamu tinggal menunggu diinjak-injak sampai mati. Aku hargai niat baik kalian berdua. Tapi di hatiku, Zimei jauh lebih cantik daripada kalian berdua. Dan soal apakah aku akan diinjak-injak Ironclad Dragon sampai mati, itu urusanku. Baiklah, kalian berdua tunggu saja. Mulutmu memang keras. Ironclad Dragon akan mengajarimu cara jadi manusia. Xiao Tian, kamu pulang saja. Ujian praktik selanjutnya aku bisa tangani sendiri. Guru Ye. Saat ini, di mata orang lain, kita berdua terlihat seperti pasangan kekasih. Kalau di saat seperti ini aku pergi, orang-orang akan mengejakku pengecut. Jadi pengecut lebih baik daripada jadi mayat. Ironclad Dragon level naga puncak. 10 kali lebih kuat daripada Kunto yang kita temui di jalan waktu itu. Terus, kenapa kamu tidak mengerti? Ujian praktik ini bisa merenggut nyawa. Kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tidak punya kebiasaan meninggalkan wanita. Daripada khawatirkan aku, lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku, apa yang perlu aku khawatirkan? Karena nanti, aku akan membuatmu tidak tahan memanggilku. Bajingan, berani mengolok-olokku. Nanti aku yang akan menghajarmu. Kamu akan dapat pelajaran. Kamu bilang kamu sepupu Xiao Tian. Dulu orang tuanya tewas di medan perang monster. Ibuku, yaitu Bibi Xiao Tian, juga terluka parah dalam perang itu. Setelah ibuku sembuh dan mencari Xiao Tian, ternyata dia sudah menghilang. Oh iya, aku ingat paman hanya punya Xiao Tian seorang anak. Kalian berdua adalah sepupu.
Kami berdua adalah tunangan Xiao Tian. Kami selalu merawat Xiao Tian. Kucing hitam ini dapat dari mana? Lihatnya saja sudah bikin kesal. Jangan ribut. Kita tidak bahas kucing. Ceritakan tentang kalian dan Xiao Tian. Sejak otak Xiao Tian membaik, dia juga jadi normal. Akhirnya mengerti siapa wanita paling penting dalam hidupnya. Si brengsek itu ternyata makan enak sekali. Bagaimana dia bisa membujuk dua wanita ini? Jadi, di hati Xiao Tian, kalian berdua sangat berarti. Adik sepupuku memang beruntung. Karena kalian adalah calon adik iparku. Aku akan beri kalian hadiah. Kami. Jangan buru-buru menolak. Kalau begitu terima kasih, sepupu. Kalian jangan menolak. Ini peninggalan Ibu Xiao Tian sebelum meninggal. Khusus untuk calon menantunya. Sepupu. Kamu ini ngapain? Siapa yang sepupu kalian? Dua wanita bodoh. Kamu itu si wanita brengsek. Kamu bilang aku wanita brengsek. Menurutku kamulah wanita brengsek. Aku ingat sekarang. Kamu adalah ahli waris pertama keluarga Lin. Lin Langtian. Kamu kenal aku. Ternyata nama besarku di kota NU. Masih ada pengaruhnya. Kamu yang jenius level 3S. Kenapa melakukan hal seperti ini untuk menjebak kami? Karena semalam sepupuku dihina habis-habisan oleh Xiao Tian si bajingan itu. Jadi, kami tidak bisa mengalahkan Xiao Tian. Hanya bisa menyasar orang-orang penting di sekitarnya. Lin Yeren. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Lin Langtian. Kukira kamu jenius sekali. Ternyata tidak bisa mengalahkan pria kecilku. Aku hanya lengah sesaat. Tapi, sekarang kalian berdua sudah jatuh ke tangan kami. Aku tidak percaya Xiao Tian tidak akan menyelamatkan kalian. Lin Langtian. Kamu licik. Aku orang yang mengerjakan hal besar. Makianmu tidak berpengaruh padaku. Si Xiao Tian itu tumbuh terlalu cepat. Aku harus membunuhnya sejak dalam buayan. Sial. Aku tidak bisa berubah ke wujud Xiaoniang lagi. Aku juga tidak bisa berubah ke wujud Xiaoniang. Kamu baru saja menaburkan apa pada kami? Serbuk tulang lunak Qi Xiaoniang. Setelah wanita menciumnya, tubuh akan lemah seperti air. Sekuat apapun tidak akan bisa mengeluarkan tenaga. Xiao Tian. Kali ini, lihat bagaimana kamu bisa lolos. Ironclad Dragon punya pertahanan yang sangat kuat. Untuk menembus pertahanan Ironclad Dragon level puncak. Kecuali kekuatanmu mencapai level Dragon King. Tentu saja. Jika pengalaman bertarungmu kaya. Bisa juga menembus pertahanan Ironclad Dragon. Sayangnya. Pria muda milik Ye Zimei ini hanyalah anak baru yang belum berpengalaman. Mari kita lihat bagaimana ular Ye Zimei ini akan dicabik-cabik. Xiao Tian, ini bukan hal sepele. Kalau kamu pergi sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Guru Ye, Anda adalah wanita kedua dalam hidupku yang bersatu denganku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkan Anda? Baiklah, mari kita hadapi kadal kecil itu dengan baik. Guru Ye, masih bisa bertahan. Bagaimana kalau aku bantu tubuh Xiaoniang Anda? Tidak. Xiao Tian, kamu sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku harus mengalahkan Ironclad Dragon ini sendiri. Kalau tidak, aku sendiri akan memandang rendah diriku. Cepat lihat. Wujud Xiaoniang Ye Zimei hampir tercabik-cabik oleh Ironclad Dragon. Dia masih tidak mau mengaku kalah. Masih nekat bertahan. Cepat lihat. Empedunya hampir tergigit keluar. Biarkan dia pura-pura kuat. Lebih baik dia mati digigit. Dengan begitu, posisi ketua kelompoknya akan kosong. Ye Zimei, mengapa kamu harus keras kepala seperti ini? Gagal dalam ujian. Bukan berarti kamu dipecat. Hanya diturunkan jabatan saja. Wujud Xiaoniang terluka parah. Ketenangan Xiaoniang akan menurun. Xiao Tian, aku hampir tidak kuat lagi. Aku akan segera membuka saluran personel darurat. Lalu membatalkan wujud Xiaoniang. Kamu cepat lari. Terdeteksi di dalam tubuh Giant Crimson Python.
Tersembunyi darah Seven Colored Devouring Sky Python. Silakan bantu Inang untuk membangunkannya. Bisa mendapatkan hadiah tugas. Sistem. Apakah ini termasuk penumpukan tugas? Ya, Inang. Hadiah penyelesaian tugas akan ditumpuk. Gigit mati dia, Ironclad Dragon. Gigit dia sampai mati dengan keras. Darah ular hampir memerciki pepohonan dan rumput. Sang Tian. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku harga diri. Guru Ye. Menyerah begitu saja. Apakah kamu rela? Batasku sampai di sini. Tidak rela lalu bagaimana? Aku tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Aku bilang aku punya kemampuan untuk mengubahmu. Kamu mengubahku. Bagaimana mungkin? Di saat seperti ini, jangan beri aku harapan. Aku ditakdirkan untuk gagal. Guru Ye. Selama aku ada, hari ini kamu tidak akan gagal. Rilekskan tubuhmu. Selanjutnya serahkan padaku. Xiao Tian. Kamu. Jangan sentuh bola kristal di kananku. Kalau tidak, aku. Berevolusi. Giant Crimson Python-nya. Ternyata dalam keadaan terjepit. Berevolusi menjadi Three Colored Devouring Sky Python. Ya ampun. Ini kan Beast Girl level SS. Kok bisa jadi begini? Pacarnya itu siapa sih? Bisa-bisanya bikin Beast Girl-nya berevolusi. Kenapa semua keberuntungan selalu jatuh ke tangan Ye Zimei? Aku susah payah baru bisa ngalahin dia. Sekarang dia malah melampauku lagi. Muncul. Hadiah pertama, Clairvoyance. Hadiah kedua, Red Wings. Hadiah ketiga, Mirror of Primordial Spirit Wings. Harus diselidiki. Harus diselidiki Beast Girl-nya. Rasanya aku ngomong sama udara. Di rumahku nggak ada orang. Ayo kita makan malam bareng. Aku. Oke. Xiao Tian. Aku kasih lihat video. Kaget nggak? Nggak nyangka ya? Lin Yanran. Lagi mau main apa nih? Kalau mau bunuh aku, saran aku, keluarin aja leluhurmu. Buat lawan aku. Kalau nggak mungkin kalian menang. Xiao Tian. Masih keras kepala ya? Lihat nih, siapa dua cewek di belakangku. Suka nggak kado perkenalan ini? Bajingan, Lin Yanran. Kalau berani sentuh mereka sedikit. Aku, Xiao Tian, bakal bikin kalian berdua mati tanpa kuburan. Xiao Tian. Ternyata kamu juga bisa kalap. Tenang aja. Aku nggak bakal sentuh mereka. Sebentar lagi aku antar mereka ke Heartbreak District di Kota Dosa. Guru Ye. Aku langsung ke Kota Dosa. Tolong kasih tahu wali kota. Xiao Tian. Jarak ke Kota Dosa. 200 km. Tunggu bentar. Aku minta izin pelatih buat pesawat tempur. Buat antar kamu. Minta pesawat butuh waktu. Nggak sempat. Xiao Tian ternyata Beast Girl juga. Apa yang baru aku lihat? Pacar Ye Zimei. Terbang. Terbang pergi. Jangan-jangan aku salah musuh. Sama orang yang salah. Clairvoyance. Aktif. Kakak Ming Ming. Tahan ya. Aku langsung datang nolong. Pengen banget lihat Xiao Tian. Pas lihat dua pacarnya. Dijejek jadi bubuk sama pembunuh. Paman. Dari awal udah dibilang. Sisain nyawa buat Xiao Tian itu. Aku mau nikmatin nyiksa dia. Santai aja. Keponakan. Permintaan itu pasti kupenuhi. Pak. Cepat lihat. Ada cahaya merah terbang cepat di langit. Apa itu? Kayaknya senjata baru. Sasarannya mungkin pusat Kota Dosa.
Itu kan malah bikin dua cewek brengsek itu mati cepat. Tenang. Waktunya kita nggak segitu pasnya. Nikmatin aja pertunjukannya. Waspada terus ke langit. Jangan-jangan ada pesawat tempur. Sungguh bandel. Egg Dragon Subduing Palms. Sekarang, aku bawa kalian pergi. Jubah merah ini ternyata sekali pakai ya. Begitu kaki nyentuh tanah langsung hilang fungsinya. Maaf ya, dua kakak. Datangnya lancar-lancar saja. Tapi sekarang, pulangnya susah. Kamu cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Kalau tidak segera pergi, monster bakal makin banyak. Aku dan Yeyun sudah keracunan bubuk pelunak otot. Badan kami lemas tak bertenaga. Membawa kami cuma akan jadi beban. Ayah, kamu lihat itu. Cahaya pelangi tadi. Ternyata Xiao Tian. Cuma dengan satu jurus. Dia bisa menembus belasan monster puncak Tiger Strike. Aku lihat. Setiap kali muncul, anak ini selalu bikin kaget. Sebenarnya dia monster macam apa sih? Aku juga Guardian basis SSS. Tapi kenapa jaraknya bisa segini jauh? Ayah, cepat cari cara untuk menjebak Xiao Tian. Kalau cuma andalkan monster Tiger Strike, dia pasti lolos. Tenang saja, nak. Ayah tidak akan melepaskan harimau kembali ke gunungnya. Barusan aku pakai gelombang ultrasonik untuk membangunkan seekor monster puncak Dragon King level di ujung lain kota dosa. Monster puncak Dragon King level. Ya, monster Dragon King level itu. Ultimate Tyrannosaurus akan mengikuti gelombang suara ke sini. Nanti dia pasti ketemu Xiao Tian. Ayah nggak percaya monster Dragon King level nggak bisa bunuh kamu. Kakak-kakak, masing-masing ambil satu. Telan ini. Suaranya keras sekali. Jauh-jauh di sini aja, jantungku berdebar kencang. Sampaikan perintah. Hari ini wilayah udara kota Buddha dilarang terbang. Kalau ada pesawat tak dikenal terdeteksi, langsung halau dengan rudal. Siap. Wali kota. Saya segera menyebarkan pesan ini. Lin Nan. Jalan hidup gak kamu ambil. Kali ini jangan salahkan aku kejam. Kalau Xiao Tian sampai celaka, seluruh keluarga Lin akan kubuat mati bersamanya. Tak disangka, posisi Xiao Tian di hati wali kota setinggi itu. Sepertinya antara aku dan Xiao Tian. Wah, tidak baik. Wali kota. Ada gelombang energi anomali di kota dosa. Apa yang terjadi di sana? Berdasarkan deteksi radar energi, itu monster puncak Dragon King level. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukannya Ultimate Tyrannosaurus itu sedang tertidur? Kenapa tiba-tiba bangun? Wali kota. Menurut deteksi, dia dibangunkan oleh frekuensi ultrasonik dari radar di markas kota dosa. Lin Nan, beraninya kau. Cepat. Terbang secepatnya ke kota dosa. Xiao Tian masih di sana. Kita harus menyelamatkannya. Wah, besar sekali. Jurus Dewa. 9.000 gerakan petir. Kakak Yun, Kakak Ming. Aku yang tangani di sini. Kalian cepat kabur. Berani-beraninya kau sakiti wanita aku. Gue lawan habis-habisan. Jurus Dewa. 9.000 gerakan petir. Badan emas tak terkalahkan.
Hati-hati. Badan emas tak terkalahkan memang hebat. Diserang begitu saja masih baik-baik saja. Xiao Tian, kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Ada cara supaya Xiao Tian bisa dengar suaraku. Aku mau mengejeknya habis-habisan. Mengolok-oloknya. Aku turunkan frekuensi radarnya. Kamu bicara pakai mikrofon ini. Dia bisa dengar. Baik. Nah, nak. Sebelum si brengsek itu mati, ejek dia sepuasnya. Dua orang gila benar. Hebat amat. Keributannya. Pasti wali kota akan datang. Kalian berdua silakan terus mengamuk di sini. Aku minggat dulu. Xiao Tian. Gimana rasanya dihajar habis-habisan oleh Ultimate Tyrannosaurus itu? Enak banget, kan? Ultimate Tyrannosaurus itu dibangunkan oleh ayahku menggunakan gelombang ultrasonik. Hari ini, kamu gak akan bisa kabur. Tenggelamkan dirimu ke neraka bersama kedua pacarmu itu. Bagus sekali omongannya. Orang lain. Kalian, ibu dan anak yang gila ini, benar-benar ingin nyawaku. Hari ini, aku justru gak akan menuruti keinginan kalian. Sistem. Kartu fusi Sacred Maiden. Kalian kan dari dulu selalu ingin menyatu denganku. Ingin banget. Tapi menghadapi monster besar ini. Meskipun kami berdua menyatu, gak akan ada gunanya. Kakak Yun. Bukan kami berdua. Kita bertiga. Menyatu bersama. Apa? Kita bertiga bersama. Xiao Tian. Udah kayak gini. Kamu masih mau bercanda? Kalian gak percaya? Ya. Kalau gitu, sekarang ada contohnya. Kalian berdua rileks aja. Serahkan tubuh kalian padaku. Berapa menit lagi sampai di medan perang? Wali kota. Masih 50 detik. Xia Bingning. Bersiaplah. Begitu pesawat tempur mendarat, kamu harus langsung mencari Xiao Tian. Lalu bersatu dengan Xiao Tian. Siap. Wali kota. Aku akan segera mencari tahu keberadaan Xiao Tian. Guru, nanti tolong carikan kedua wanita itu. Siap. Wali kota. Kalau aku ngapain? Begitu Bingning menemukan Xiao Tian, kamu langsung bawa mereka pergi. Kalau begitu, Anda bagaimana? Wali kota. Sudah lama nggak turun tangan. Nggak tahu. Wali kota. Cepat lihat ke depan. Wanitanya gede banget. Dua mahkota. Super Rui Divine Sword. Selesai. Aku nggak mau main lagi. Aku mau pulang. Cari ibu. Semuanya. Tunggu aku dapatkan Heavenly Treasure. Setelah kembali, aku akan membuat kontrak dengan kalian. Xiao Tian. Aku tunggu.